Oh, saya sangat buruk dalam matematika, dan judul babnya salah lagi. Mohon bersabar, ini hari terakhir. Tidak ada cara untuk mundur, tidak ada cara untuk melarikan diri. Wajah Wei Chong menunjukkan sedikit keganasan saat ini. Melihat serangan yang tak terhitung jumlahnya, Wei Hong berteriak pelan, naga hijau mengelilingiku. Pada saat ini, Wei Hong menghentakkan kaki dengan keras ke tanah dan langsung mendorong Xie Tian ke arah salah satu zombie bela diri. Pada saat yang sama, wajah Wei Hong menjadi pucat, dan tangannya dengan cepat membuat tanda-tanda rumit. Saat tangan Wei Hong bergerak semakin cepat, naga Azure akhirnya muncul. Mengaum. Sambil meraung, King Long duduk bersila di atas Wei Hong dan melindunginya dengan erat. Pada saat ini, Wei Hong memadatkan cahaya pedang dari 4 bagian niat pedang dan menyerang zombie bela diri itu dengan ganas. Ledakan, ledakan. Dalam benturan keras itu, panah merah yang tak terhitung jumlahnya langsung ditangkap oleh King Long, dan beberapa serangga bahkan dimakan oleh King Long. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa King Long tidak terluka sama sekali. Sosoknya menjadi semakin ilusi dan dia dalam bahaya runtuh kapan saja. Pada saat ini, Wei Hong harus mengedarkan energi bela dirinya dengan panik untuk membuat King Long mengembun lagi. Melihat semakin banyak zombie bela diri bersiap menyerang, Wei Hong sama sekali tidak ragu dan langsung berlari ke kejauhan. Zombie bela diri di belakangnya juga mulai bergerak, dan semakin banyak zombie bela diri menyerang Wei Hong. Ledakan, titik. Wei Hong merasakan benturan keras dari belakang, wajahnya pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, Wei Hong sama sekali tidak ragu, tetapi memanfaatkan kekuatan benturan itu dan berlari cepat ke kejauhan. Desir, seorang zombie seni bela diri tingkat master seni bela diri menghentikan Wei Hong secara langsung, lalu melambaikan tangannya untuk meledakkan Wei Hong. Sebelum Wei Hong sempat bergerak, ia dikelilingi oleh zombie seni bela diri lainnya. Wei Hong harus berdiri sendiri, melihat banyaknya zombie yang ingin menerkamnya, Wei Hong sama sekali tidak ragu. Xie Tian langsung kembali ke tangan Wei Hong. Melihat zombie di depannya, Wei Hong sama sekali tidak ragu, bila pedangnya menyala, dan langsung menebas banyak zombie. Namun, karena jeda ini, Wei Hong kembali terjerumus dalam masalah. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba memikirkan sebuah cara, tetapi dia tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Pada saat ini, Wei Hong dengan gila mengoperasikan partikel dantian dan melihat zombie bela diri ini dan bersiap untuk menyerapnya secara tiba-tiba. Namun, Wei Hong langsung terpental. Tidak ada gunanya, Wei Hong berkata dengan senyum masam di wajahnya, tetapi dia benar-benar tidak punya cara. Saat ini, melihat semua zombie bela diri yang mengelilinginya, wajah Wei Hong menjadi mengerikan dan menakutkan. Orang pembawa sial, aku tidak akan lari. Ini hanya kehidupan. Bagaimanapun, pusat formasi telah hancur, dan ketua sekte dan yang lainnya akan baik-baik saja. Wei Hong mengumpat dengan marah dan bergegas menuju para zombie. Namun, Wei Hong jelas meremehkan kekuatan para zombie. Dengan cara ini, pertarungan sengit berlangsung lama. Wei Hong mengandalkan pil untuk menopang dirinya sendiri. Namun, ia masih menderita banyak luka. Sebagian dagingnya mulai terkorosi. Tebasan penguasa. Melihat banyaknya zombie bela diri yang akan terjerat lagi, ekspresi dingin melintas di wajah Wei Hong. Dia berteriak dengan marah, dan Xie Tian dipegang erat oleh Wei Hong. Pada saat yang sama, dia menebas zombie bela diri di depannya dengan pisau. Ledakan. Namun, Wei Hong juga terpental. Di udara, Wei Hong berteriak dengan marah, ledakan untukku. Mengikuti teriakan keras Wei Hong, cahaya pedang mengenai zombie bela diri dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Dia langsung menebas beberapa zombie bela diri. Pada saat ini, Wei Hong berhenti di udara dan berlari dengan liar ke kejauhan lagi. Namun, zombie bela diri yang telah mencapai tingkat master seni bela diri tampaknya memiliki kecerdasan dan benar-benar menghalangi Wei Hong secara langsung. Wah! Dengan satu telapak tangan, bahu kiri Wei Hong langsung ditampar, dan Wei Hong langsung ditampar balik. Pada saat ini, Wei Hong memuntahkan darah lagi dan mengumpat dalam hati. Tampaknya kali ini, dia benar-benar dalam bahaya. Namun, tidak mungkin bagi Wei Hong untuk menerima kematian dengan begitu rela. Kalau begitu, mari kita jungkir balikkan dunianya. Tatapan mata Wei Hong yang kejam terpancar, dan dia sama sekali tidak ragu. Dia menelan segenggam pil lagi. Pada saat ini, momentum Wei Hong kembali ke puncaknya lagi. Ada pisau di mana-mana. Gaya pedang penghancur. Tebasan penguasa. Guntur yang sunyi. Wei Hong tampak seperti orang gila saat ini. Dia berjuang untuk hidupnya dan menggunakan jurus-jurusnya dengan gila-gilaan.
Wei Hong dipukul berkali-kali dan sebagian dagingnya telah terkorosi. Namun, tatapan mata Wei Hong masih dingin. Wah, tiba-tiba, zombie bela diri dari Sekte Bela Diri menyerang Wei Hong lagi, dan Wei Hong memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, ekspresi gembira melintas di matanya kesempatan bagus. Dengan bantuan dorongan di udara, Wei Hong tiba-tiba melompat dan berlari cepat ke kejauhan. Pada saat ini, jika Master Seni Bela Diri di tingkat Sekte Seni Bela Diri telah mengambil tindakan, Wei Hong akan benar-benar terhenti. Namun, untuk beberapa alasan, dia hanya berdiri di sana dengan bodoh dan tidak mengejarnya. Para zombie bela diri lainnya mengabaikan hal ini dan ingin mengejarnya, tetapi mereka tidak punya cara untuk mengejarnya. Untuk sesaat, seluruh makam dipenuhi dengan suara lolongan abnormal yang bergema di seluruh dunia. Tak seorang pun menyadari bahwa bulu mata gadis di dalam peti kristal itu berkedip sedikit, hanya sekali, lalu ia kembali ke wujud aslinya sebagai mayat hidup. Kekacauan di bawah tanah juga menyebabkan perubahan drastis di atas tanah. Awalnya, kedua pria berpakaian abu-abu itu menggunakan darah dan esensi mereka sendiri untuk membuat formasi itu sangat mematikan lagi, dan semua murid sekte tampaknya dalam bahaya dan ditakdirkan untuk mati. Namun, tepat setelah itu, tepat ketika Yuan Pei dan yang lainnya siap untuk melawan, tiba-tiba, seluruh formasi menghilang dengan keras, dan semua cahaya juga menghilang. Engah, kedua pria berpakaian abu-abu itu diserang dan mati karena muntah darah. Zhang Mingren tercengang saat ini. Bagaimana formasi itu bisa rusak mungkinkah? Memikirkan kemungkinan itu, Zhang Mingren segera menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa menghancurkan formasi ini, dan tidak ada yang bisa mendapatkan setengah dari formasi ini. Meskipun hatinya tidak percaya, bagaimana ia harus menjelaskan kejadian di depannya. Zhang Mingren menatap kosong ke depannya, tidak tahu harus berbuat apa, dan pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Zhang Mingren, berikan aku nyawamu. Simmons tiba-tiba bereaksi, raut wajahnya tampak marah, lalu ia bergegas menuju Zhang Mingren. Setelah Simmons bergegas keluar, Song Gou juga bergegas menuju Zhang Mingren. Keduanya tiba-tiba menyerang Zhang Mingren, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Sementara Sukun di samping tertawa keras. Saya pikir hari ini bukanlah hari bagi Sekte Tiannya saya untuk dihancurkan, tetapi hari bagi Sekte Minghuo Anda untuk dihancurkan. Ketiganya menyerang Zhang Mingren bersama-sama, dan saat ini, raut wajah Zhang Mingren tampak terkejut dan marah. Dia terkejut karena rencananya gagal lagi kali ini, dan dia marah karena ketiganya benar-benar mengejeknya seperti ini. Bahkan jika kau bisa melarikan diri, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Zhang Mingren tidak mungkin mengakui kekalahannya saat ini, jadi kilatan kemarahan melintas di wajahnya dan dia berteriak keras. Baik Sukun, Simmons, maupun Song Gou, mereka semua memilih untuk mengabaikan perkataan Zhang Mingren. Ketiganya memulai konfrontasi sengit di udara. Meskipun mereka belum pernah bertarung bersama, mereka mengerti bahwa jika Zhang Mingren lolos hari ini, maka mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan bagus untuk menyerang Zhang Mingren lagi di masa mendatang. Api suci membakar tubuh. Zhang Mingren juga sangat marah saat ini. Dia berteriak keras, dan api bersinar di sekujur tubuhnya. Melihat Sukun dan dua orang lainnya, dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, seperti dua naga api, mengelilingi Sukun dan yang lainnya. Tidak ada yang peduli dengan api suci Sekte Minghuo, jadi Sukun dan dua orang lainnya menggunakan keterampilan mereka sendiri untuk menahannya. Tiba-tiba, Sukun mengeluarkan perisai kecil dan berkata dengan ringan, perisai udara. Begitu Sukun selesai bicara, dia dengan panik menuangkan energi bela dirinya ke dalam kartu itu, dan perisai itu tiba-tiba membesar, sebesar kota besar, langsung menghalangi api suci Zhang Mingren. Kekuatan es. Melihat Sukun telah melakukan gerakan yang sebenarnya, Song Gou yang berada di sampingnya tentu saja tidak akan tertinggal. Ekspresi dingin melintas di wajahnya, dan saat dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, seluruh udara dipenuhi dengan energi dingin yang tak terhitung jumlahnya yang menembus ke dalam tulang. Song Gou menatap Zhang Mingren di kejauhan, dan mereka menyerangnya secara langsung dan ganas seperti dua gunung berapi besar. Seperti jalan dewa, Simmons tidak mau ketinggalan, dia berteriak dengan marah, menangkupkan kedua tangannya, dan menyerang langsung dari kejauhan, seperti dua telapak tangan besar, mencoba menamparkan Zhang Mingren. Harus dikatakan bahwa serangan semacam ini membuat Zhang Mingren merasa sedikit tertekan. Pada saat ini, wajahnya sedikit pucat, dan dia mengutuk dalam hatinya apa yang terjadi formasi itu tidak dapat dipatahkan secara langsung. Namun, Zhang Mingren akhirnya mengerti apa yang dipikirkan Sukun dan dua orang lainnya. Pada saat ini,
Zhang Mingren tidak hanya khawatir tentang situasinya sendiri. Dia lebih khawatir jika dia benar-benar tertangkap di sini, Sekte Minghuo-nya mungkin akan tamat sepenuhnya. Melarikan diri, Zhang Mingren akhirnya memutuskan dan berhenti mengganggu mereka. Sebaliknya, dia segera melarikan diri. Melihat Zhang Mingren mencoba melarikan diri, Su Kun dan dua orang lainnya sedikit mengubah ekspresi mereka dan mengejarnya pada saat yang sama. Jika mereka membiarkan Zhang Mingren melarikan diri kali ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mengejar, Su Kun dan dua orang lainnya berteriak keras pada saat yang sama. Yuan Pei, pimpin anak buahmu untuk menyerang Sekte Minghuo secara langsung. Yuan Pei, bawa anak buahmu untuk menyerang Sekte Minghuo secara langsung. Dalam sekejap mata, Su Kun menghilang dari tempat itu sambil mengejar Zhang Mingren. Yuan Pei, yang tetap di tempat itu, juga tertegun sejenak setelah mendengar ini. Namun, ekspresi membasmi melintas di wajahnya, dan dia menyeringai dan berkata, ayo pergi. Yuan Pei bukan satu-satunya yang marah. Sekte Beiming juga kehilangan 3 tetua kali ini. Untungnya, Zhao Feng masih ada di sana. Namun, sekte dan keluarga kecil lainnya menderita banyak korban. Sekte Tianya bahkan lebih marah karena Wei Hong tiba-tiba bersembunyi dan hampir mati. Pada saat ini, tiba-tiba, terdengar suara keras dari bawah tanah, lalu seorang pria tiba-tiba muncul dari bawah tanah, tampak acak-acakan dan berlumuran darah. Namun, Yuan Pei dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah Wei Hong, dan Duan Hai bahkan lebih bersemangat. Dia berjalan cepat dan menertawakan Wei Hong, berkata, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Itu hanya keberuntungan, hanya keberuntungan. Melihat semua orang telah diselamatkan, Wei Hong menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Kemudian, dia menatap Duan Hai dan berkata dengan sedikit malu. Semua orang di Sekte Tianya tahu bahwa Wei Hong sering mengatakan hal ini, tetapi mereka sudah terbiasa dengan kerendahan hati Wei Hong. Oleh karena itu, Duan Hai menamparnya dengan keras dan berkata, anak muda, kamu benar-benar hebat. Sial, apa kamu harus menggunakan kekuatan sebesar itu setiap saat? Wei Hong sudah terluka parah, dan setelah dipukul oleh Duan Hai, dia pingsan karena kesakitan. Sebelum pingsan, dia mengumpat dalam hatinya. Wei Hong. ... Melihat Wei Hong pingsan, Duan Hai menunjukkan sedikit kekhawatiran, dan Tan Jin di sampingnya mengeluh. Penatua ketiga, tidakkah kamu melihat bahwa luka Wei Hong sudah cukup serius? Mengapa kamu belum menentukan seberapa parah lukanya? Selanjutnya, Yuan Pei keluar sendiri dan berkata kepada Qi Hai, saya harus mengirim Wei Hong ke sekte Anda untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Seharusnya tidak ada seorang pun di Sekte Minghuo yang dapat menghentikan kita sekarang. Anda harus pergi dan membasmi mereka terlebih dahulu, sehingga mereka tidak mendengar berita itu dan melarikan diri. Setelah mendengar perkataan Yuan Pei, Qi Hai dan Liu Bai mengangguk pelan. Selain itu, mereka berdua menduga dalam hati bahwa hancurnya formasi secara tiba-tiba itu mungkin ada hubungannya dengan Wei Hong. Namun, mereka harus menunggu sampai Wei Hong bangun sebelum bertanya. Akhirnya, Yuan Pei meminta Duan Yulong untuk tinggal bersama beberapa orang dan pergi ke Sekte Minghuo bersama-sama. Dia dan Wei Wuming langsung pergi ke Sekte Qi Hai. Yuan Pei juga memiliki beberapa pemikiran dalam benaknya. Meskipun tidak ada bahaya sekarang, Wei Hong adalah peluang masa depan Sekte Tianya mereka, jadi tidak boleh ada kesalahan. Selain itu, jika orang tua Qi Hai melakukan sesuatu yang buruk, itu akan sangat tidak pantas. Setelah mengirim Wei Hong ke Sekte Qi Hai, Yuan Pei menatap murid-murid ketiga sekte dan berkata langsung kemenangan telah diraih. Dia mengabaikan mereka dan langsung pergi ke halaman belakang. Ketika Yuan Pei kembali ke halaman, para murid sekte Tianya juga menunjukkan sedikit rasa gentar. Namun, Yuan Pei berkata langsung, dan mereka tidak lagi khawatir. Cepat ambil baskom air. Jangan khawatir, kita sudah menang. Yuan Pei melihat luka-luka di tubuh Wei Hong dan wajahnya yang pucat, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Di bawah tanah sangat berbahaya, tetapi Wei Hong berhasil keluar hidup-hidup. Tampaknya dewa benar-benar harus memberkati sekte Tianya kita. Setelah air dibawa, Yuan Pei menyeka mulut Wei Hong sendiri. Kemudian, ia mengeluarkan beberapa pil mahal dari tangannya dan memasukkannya ke dalam mulut Wei Hong. Setelah Wei Hong meminum pil tersebut, ekspresinya sedikit membaik. Namun, jelas bahwa luka Wei Hong tidak mudah disembuhkan. Saat ini, Yuan Pei hanya bisa menunggu Wei Hong bangun sebelum mengatakan apapun. Saat ini, Yuan Pei memberi instruksi kepada Wei Wuming 2 kali, memintanya untuk segera memberitahunya setelah Wei Hong bangun. Setelah Yuan Pei pergi,
Wei Wuming menatap Wei Hong yang sehat dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata dengan lembut, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Setelah Wei Wuming selesai berbicara, dia juga mulai batuk-batuk hebat. Luka-lukanya tidak ringan, tetapi untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Saat ini, Wei Hong masih tertidur lelap. Saat Wei Hong terbangun, hari sudah gelap. Wei Hong membuka matanya dan merasakan sedikit nyeri di sekujur tubuhnya. Namun, saat melihat Wei Wuming yang setengah tertidur di sampingnya, dia tersenyum pahit. Meskipun Wei Hong tidak sadarkan diri, dia sangat jelas tentang apa yang terjadi di dunia luar. Dia ingin duduk, tetapi suara itu begitu keras sehingga Wei Wuming terbangun. Melihat Wei Hong telah terbangun, Wei Wuming tersenyum dan berkata dengan heran, Wei Hong, jangan bergerak. Aku akan pergi mencari pemimpin sekte. Melihat hal ini, Wei Wuming memaksakan diri untuk berbaring di tempat tidur, dan pada saat yang sama, Wei Wuming dengan cepat berlari keluar. Wei Hong juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kemudian, ketika Wei Hong melihat orang-orang di belakang Wei Wuming, dia hampir takut. Yuan Pei menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya saat ini. Dia menatap Wei Hong dan berkata, Wei Hong, apa kabar, apakah kamu merasa lebih baik? Duan Yulong, Duan Hai, Tan Jin, Yuan Si dan yang lainnya yang mengikuti di belakang Yuan Pei menatap Wei Hong dengan sedikit kekhawatiran, yang menyentuh hati Wei Hong. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, tidak apa-apa, hanya luka ringan. Ngomong-ngomong, pemimpin sekte, bagaimana situasi dengan sekte Minghuo? Wei Hong baru mengingatnya dan bertanya dengan khawatir. Tetua tertinggi belum kembali setelah mengejar Zhang Mingren, dan semua orang yang dibawa Zhang Mingren kali ini telah terbasmi. Selanjutnya, seluruh negara Wuji akan melancarkan pencekikan yang sangat menyeluruh terhadap sekte Minghuo. Yuan Pei menghela napas panjang dan berkata dengan sedikit lega, tetapi pada akhirnya, wajahnya dipenuhi dengan niat membasmi. Bukan hanya sekte Minghuo. Karena Siemens memberikan bantuan sementara, kami memutuskan untuk membiarkan sekte Liu Yun pergi. Lagi pula, hampir tidak ada murid berbakat di sekte Liu Yun sekarang. Namun, keluarga kerajaan tidak boleh membiarkan mereka tinggal kali ini. Duan Yulong juga berkata saat ini, yang setara dengan menjelaskan kepada Wei Hong. Mendengar kata keluarga kerajaan, Wei Hong sedikit mengernyit. Kau tahu, pada awalnya, dia berterima kasih kepada Jiang Bai, kalau tidak, bahkan jika dia bisa melarikan diri, itu akan membutuhkan usaha. Namun, hal-hal ini akan dibahas setelah dia membaik. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk menyerang keluarga kerajaan secara langsung untuk saat ini. Tiba-tiba, ekspresi serius muncul di wajah Yuan Pei. Kemudian, dia melirik Yuan Si, lalu Yuan Si, Wei Wuming dan yang lainnya mundur. Pada saat yang sama, mereka menutup pintu. Kemudian, Yuan Pei bertanya dengan suara yang dalam, Wei Hong, izinkan saya bertanya, apakah formasi itu rusak karena kamu? Wei Hong mengangguk pelan. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun dari orang-orang ini. Melihat Yuan Pei ingin bertanya, Wei Hong tidak menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi di bawah tanah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, Yuan Pei tiba-tiba berdiri di sana dengan linglung. Tiga tetua Duan Yulong di belakangnya juga tercengang. Jadi begitulah adanya. Tidak heran sekte Minghuo mampu mengeluarkan formasi pembasmi 5 elemen. Yuan Pei berkata dengan sedikit ketakutan saat ini. Kau tahu, jika bukan karena Wei Hong, aku khawatir mereka semua akan terperangkap dalam formasi pembasmi 5 elemen. Wei Hong mengangguk pelan. Dia tidak memberi tahu mereka tentang peti mati itu. Selain itu, dia merasa masalah ini agak aneh, jadi dia tidak mengatakan apapun. Setelah mengobrol dengan Wei Hong beberapa patah kata lagi, Yuan Pei langsung pergi dan meminta Wei Hong untuk beristirahat dengan baik. Setelah mereka pergi, Yuan Si juga masuk, menatap Wei Hong, dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana bisakah kamu bertahan? Haha, kakak senior, jangan khawatir, tidak apa-apa. Wei Hong menatap Yuan Si, tersenyum dan berbicara. Yuan Si menuangkan segelas air untuk Wei Hong, mengambil bangku, duduk di samping Wei Hong, dan berkata seolah mengingat masa lalu pertama kali aku melihatmu. Aku tahu kau akan mengejutkan semua orang di masa depan, tetapi aku tidak menyangka kau akan menjadi setidak normal itu. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir bahkan Master Sekte tidak dapat menjadi lawanmu. Kau benar-benar dapat menjadi remaja nomor 1 di seluruh negara Wuji. Wei Hong diam-diam menggelengkan kepalanya dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, kata-kata Yuan Si berikutnya membuat ekspresi Wei Hong sedikit berubah. Wei Hong,
tahukah kamu posisi pemimpin sekte Tianya kita tidak diwariskan dari ayah ke anak, jadi kamu harus menjadi penerus pemimpin sekte Tianya kita di masa depan. Setelah mendengar perkataan Yuan Shi, Wei Hong menunjukkan sedikit kecemasan di wajahnya. Ia buru-buru duduk dan berkata, cepat saudaraku, kau tidak bisa mengatakan ini dengan santai. Lagi pula, aku benar-benar tidak tertarik dengan posisi pemimpin sekte. Ketika Wei Hong mengatakan ini, dia tiba-tiba mulai batuk dengan keras. Melihat Wei Hong seperti ini, Yuan Shi tiba-tiba bereaksi dan dengan cepat mendukung Wei Hong. Kemudian, dia berkata dengan sangat serius, Wei Hong, kamu tidak berpikir aku mengatakan begitu banyak untuk mengujimu. Apa yang aku katakan serius, dan aku sangat berharap kamu bisa menjadi pemimpin sekte. Melihat ekspresi Yuan Shi, Wei Hong tersenyum pahit, saudaraku, biarkan aku memikirkannya lagi. Melihat wajah Wei Hong yang kelelahan, Yuan Shi langsung berdiri, memberi Wei Hong beberapa instruksi, dan pergi. Melihat Yuan Shi pergi, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Tadi dia memang salah, mengira Yuan Shi sedang mengujinya, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Tujuanku selama ini adalah menekuni seni bela diri. Tidak mungkin aku serakah akan kekuasaan sementara. Lagi pula, aku tidak tahu apakah Xiao Ye baik-baik saja sekarang. Setelah masalah ini selesai, aku akan langsung pergi mencari Xiao Ye. Kekuatanku saat ini masih sedikit kurang. Aku harus menerobos lagi secepatnya. Kekuatanku dianggap kuat di negara Wuji, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apanya di luar sana. Karena itu, kekuatan adalah raja. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, sambil berpikir. Bersambung. Setelah beristirahat semalaman, Wei Hong melompat turun dari tempat tidur pada hari kedua. Dia sama sekali tidak tampak lelah seperti tadi malam. Pada saat yang sama, dia memperingatkan dirinya sendiri untuk mengurangi dosis pil di masa mendatang. Dia mampu pulih dalam semalam. Wei Hong tahu bahwa dia bergantung pada ramuan itu, tetapi jika dia terus minum pil, dia tahu bahwa jika sisa pil itu tetap berada di dalam tubuhnya dan tidak dapat dicerna, itu akan berdampak besar pada terobosan kultivasinya di masa mendatang. Ini adalah kesempatan yang baik bagiku untuk mengkonsolidasikan kultivasiku baru-baru ini dalam perjalanan menuju kota kerajaan, dan kemudian memikirkan terobosan. Wei Hong mengepalkan tangannya erat-erat dan berpikir dalam hati. Setelah membuat keputusan ini, Wei Hong langsung keluar dari halaman. Namun, ketika dia membuka pintu, dia sedikit terkejut. Dia melihat Yuan Shi berdiri di sampingnya, tampak seperti sedang tidur. Wei Hong tiba-tiba mengerti, dan pada saat yang sama, sedikit emosi melintas di hatinya. Yuan Shi takut orang lain akan menyakiti Wei Hong, jadi dia berjaga untuk Wei Hong sepanjang malam. Putra seorang pemimpin klan bersedia berjaga sepanjang malam. Bahkan orang bodoh pun dapat memahami maknanya. Suara pintu didorong terbuka tiba-tiba membangunkan Yuan Shi. Ketika dia melihat Wei Hong mendorong pintu, ekspresi terkejut melintas di wajah Yuan Shi. Dia menatap Wei Hong dengan tidak percaya dan berkata dengan suara putus asa, apakah kamu baik-baik saja? Haha, tidak apa-apa. Berkat berjaga semalam suntuk, aku tiba-tiba merasa lebih baik. Wei Hong menatap Yuan Shi dan tertawa, berkata dengan keras. Kau benar-benar aneh. Yuan Shi meninju Wei Hong dengan keras dan berkata, kau tahu, menurut Yuan Shi, Wei Hong akan membutuhkan waktu setidaknya 2 atau 3 hari untuk pulih. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan pulih hanya dalam 1 malam. Kakak, kamu harus pergi dan beristirahat. Seharusnya tidak ada masalah lagi mulai sekarang. Wei Hong menatap Yuan Shi dan berkata dengan sedikit khawatir. Sekarang kamu baik-baik saja. Kita bisa langsung kembali ke sekte. Selanjutnya, ada banyak hal yang harus dilakukan. Kita harus melenyapkan sekte Minghuo dan menyerang keluarga kerajaan. Meskipun keluarga kerajaan telah kehilangan Kaisar Jiang dan beberapa elit, seluruh keluarga kerajaan tidak boleh diremehkan. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Yuan Shi menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan sedikit kesungguhan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yuan Shi, Wei Hong tidak berkata apa-apa lagi, tetapi ia memutuskan untuk berbicara dengan Yuan Pei nanti. Bagaimanapun, ia berutang budi pada Jiang Bai, jadi ia akan membalas budinya nanti. Saat Yuan Shi tiba di halaman tempat Yuan Pei tinggal, dia melihat Wei Hong baik-baik saja. Yuan Pei dan para tetua lainnya juga sangat senang. Yuan Pei berkata, kamu tunggu di sini. Aku akan pergi dan berdiskusi dengan Qi Hai, dan kita akan kembali ke sekte bersama Liu Bai. Selanjutnya, kita harus mengumumkan seluruh negara Wuji dan membersihkan sekte Minghuo. Tuan, saat Yuan Pei hendak pergi, Wei Hong tiba-tiba menghentikannya.
Yuan Pei berhenti dan mengerutkan kening pada Wei Hong, lalu bertanya dengan khawatir ada apakah ada hal lain. Tuan, bolehkah aku pergi ke keluarga kerajaan Wuji sekali saja mari kita selesaikan masalah ini dengan damai. Aku berutang budi pada Jiang Bai. Jadi aku ingin membalas budinya kali ini. Lagi pula, Kaisar Jiang sudah meninggal, dan kerajaan Wuji tidak akan memiliki pengaruh apapun terhadap kita di masa mendatang. Wei Hong menatap Yuan Pei dan berkata dengan sedikit hati-hati. Haha, baiklah, kalau begitu silakan saja. Yuan Pei tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata terus terang. Apakah ada hal lainnya? Yuan Pei bertanya lagi. Melihat Wei Hong menggelengkan kepalanya, Yuan Pei pun pergi begitu saja. Melihat punggung Yuan Pei saat ia pergi, Wei Hong tidak bereaksi. Ia jelas tidak mengerti mengapa pemimpin sekte tiba-tiba setuju begitu saja. Namun Yuan Pei punya ide lain. Hanya karena kebaikan hati Jiang Bai hari itu, Wei Hong siap melepaskan seluruh kota kerajaan. Jadi, jika Wei Hong bukan pemimpin sekte Tiannya di masa depan, dengan perhatian yang diberikannya dan yang lainnya kepada Wei Hong, bahkan jika Wei Hong benar-benar mencapai tingkat tinggi yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa di masa depan, dia mungkin tidak akan melupakan sekte Tiannya. Karena itu, Yuan Pei langsung setuju dan datang ke aula. Melihat Qi Hai dan Liu Bai, Yuan Pei tidak membuang-buang kata dan berkata langsung baiklah, sekarang kita bisa membahas masa depan negara Wuji. Meskipun sekte King Feng telah hancur, He King dan Xing Ruhai masih ada di sini, jadi maksudku adalah kita akan memberi mereka gerbang gunung sekte King Feng dan mendukung mereka. Sedangkan untuk sekte Liu Yun, kita akan tetap membiarkan mereka pergi karena Siemens. Namun, kita dapat langsung menekan sekte Liu Yun dan tidak memberi mereka kesempatan apapun. Sedangkan untuk yang lainnya, kita akan membagi mereka secara merata di antara 3 sekte, dan keluarga kerajaan juga akan membiarkan mereka pergi. Setelah Yuan Pei menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, dia melihat ke arah Qi Hai dan Liu Bai. Bagaimanapun, meskipun sekte Tiannya tampaknya menjadi yang dominan sekarang, Yuan Pei adalah orang yang cerdas dan dia tidak akan mengikuti jalan lama sekte Liu Yun. Akan lebih baik untuk membicarakan hal-hal ini dengan mereka. Namun, seperti yang diharapkan, baik Liu Bai maupun Qi Hai tidak keberatan. Dalam hal ini, Yuan Pei tidak mengatakan omong kosong lagi, tetapi menatap langsung ke Qi Hai dan berkata kalau begitu, kita akan pergi dulu. Setelah kita kembali ke sekte, kita bertiga akan membentuk tinju pengepungan dan mulai membersihkan sekte Minghuo. Akhirnya, setelah keputusan dibuat, Yuan Pei dan Liu Bai segera pergi. Melihat kepergian mereka, Qi Hai menghela napas pelan. Pada saat ini, Zixia datang, menatap Qi Hai dan bertanya, Master Sekte, bukankah kita sudah mencapai kesepakatan? Tidak, aku hanya menghela napas. Kapan Sekte Qi Hai ku mampu melahirkan seorang jenius bejat seperti Wei Hong kalau tidak, Sekte Qi Hai ku tidak akan pernah mampu membuat terobosan. Yuan Pei tidak tahu tentang desahan Qi Hai. Pada saat ini, dia dan Liu Bai segera kembali ke halaman. Melihat semua orang, Yuan Pei hanya memberikan beberapa instruksi dan bersiap untuk pergi. Wei Hong tentu saja tidak pergi. Dia berencana untuk langsung pergi ke kota kerajaan. Yuan Pei tidak menghentikan ide Wei Hong. Saat ini, hanya ada sedikit orang di seluruh kerajaan Wuji yang dapat menyakiti Wei Hong, atau hampir tidak ada seorang pun. Baiklah, Wei Hong, jaga dirimu baik-baik. Setelah kau kembali dari keluarga kerajaan, kembalilah ke klan sesegera mungkin. Masih ada beberapa hal yang perlu aku bicarakan denganmu. Yuan Pei menatap Wei Hong dan berkata dengan suara yang dalam. Wei Hong mengangguk pelan. Dia tentu saja mengerti apa yang sedang dibicarakan Yuan Pei. Namun, ketika dia kembali ke sekte, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan sekte Tiannya dan bahkan negara Wuji. Pada saat ini, Wei Hong mengucapkan selamat tinggal kepada Yuan Pei dan yang lainnya lalu pergi. Awalnya, Yuan Pei ingin membiarkan Wei Hong menunggangi binatang pemburu angin, tetapi ditolak oleh Wei Hong. Kali ini, Wei Hong tidak ingin berjalan terlalu cepat, karena ia hanya perlu menyempurnakannya dengan baik, jadi ia berencana untuk berjalan cepat ke sana. Setelah meninggalkan sekte Qi Hai, Wei Hong berjalan cepat. Setelah beberapa jam, ia tiba di depan sebuah kota. Karena seluruh sekte Minghuo telah menjadi tikus yang menyeberang jalan dibandingkan sebelumnya, kota-kota umum juga telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Setelah tiba di sebuah restoran dan memesan beberapa hidangan, Wei Hong mulai makan dengan cepat sambil mendengarkan percakapan orang-orang di sekitarnya. Kali ini, kultus api cerah dapat dikalahkan dengan mudah, semua berkat klan Tiannya. Ya, saya mendengar bahwa formasi itu akhirnya hancur karena Wei Hong bersembunyi.
Benarkah jika benar, maka kekuatan Wei Hong terlalu abnormal? Tentu saja benar, kekuatan Wei Hong saat ini dikatakan setara dengan pemimpin sekte Tianya. Mendengarkan diskusi ini, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika bahaya sudah berlalu, gosip selalu menjadi sifat manusia, dan Wei Hong tidak siap untuk menghentikannya. Bagaimanapun, mereka hanya mengobrol. Setelah makan sederhana, Wei Hong langsung turun ke bawah dan lari. Pada saat ini, teriakan terdengar dari bar. Apakah pemuda berpakaian hitam itu Wei Hong? Tidak mungkin, bagaimana Wei Hong bisa datang ke sini, bukankah dia terluka parah dan akan kembali ke sekte Tianya sekarang? Tidak, itu Wei Hong. Kenapa aku tidak menyadarinya tadi? Aku harus mengenalnya. Di dalam bar, orang-orang membicarakan sesuatu, dan beberapa dari mereka bahkan melompat dari bar dan mengejar Wei Hong. Namun, saat ini, Wei Hong telah meninggalkan kota dan berlari menuju kota kerajaan di kejauhan. Wei Hong memperkirakan bahwa dengan rencana perjalanannya saat ini, akan memakan waktu sekitar 6 hari untuk mencapai kota kerajaan. Wei Hong memacu kendaraannya dengan kencang, tetapi ketika melewati sebuah desa kecil, dia berhenti. Dia melihat bahwa di desa itu, sekte Minghuo yang berpakaian abu-abu sedang membantai penduduk desa. Yang membuat Wei Hong marah adalah beberapa prajurit yang melihat situasi ini malah melarikan diri dengan cepat. Ada kilatan amarah di mata Wei Hong, dan dia langsung berlari menuju desa. Melihat seluruh desa, itu telah menjadi seperti api penyucian di bumi, yang membuat hati Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi. Dia tidak banyak bicara. Sambil memegang Xie Tian di tangannya, Wei Hong juga memulai pembantaian. Membasmi, membasmi. Hati Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi. Dia menatap banyak pengikut sekte Minghuo dan menebas mereka dengan ganas hanya dengan satu pukulan. Sosoknya menjadi halus. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ratusan pengikut sekte Minghuo semuanya dibasmi oleh Wei Hong tanpa usaha apapun. Setelah memurnikan semua mayat, Wei Hong pergi. Setelah Wei Hong pergi, beberapa prajurit menatap punggungnya dengan ekspresi ngeri di mata mereka terlalu kuat. Wei Hong tiba di kota lain saat hari masih gelap dan langsung menginap di sebuah penginapan. Setelah mandi, Wei Hong duduk bersila di tempat tidur. Saat hendak berlatih, tiba-tiba ia merasakan suara keras di cincin penyimpanannya. Wei Hong sedikit mengernyit, dan tentu saja mengerti bahwa itu adalah manik ajaib yang berkedip. Wei Hong harus mengeluarkan manik ajaib itu. Ketika dia memegangnya di tangannya dan hendak melihat lebih dekat, dia tiba-tiba tertegun. Bersambung. Hari ini satu-satunya pembaruan. Cuacanya panas dan pikiranku berat. Aku sudah menyelesaikan alurnya di akhir, tetapi aku tidak bisa menulisnya. Terima kasih semuanya, tolong dukung dan dorong aku. Dia hanya melihat manik-manik ibel di tangannya bergetar cepat, berusaha melepaskan diri dari tangannya. Selain itu, manik-manik ibel itu seperti bola kristal, berkedip tidak normal. Yang tidak diduga Wei Hong adalah bahwa manik-manik ibel itu benar-benar ingin melepaskan diri saat ini. Wei Hong dengan hati-hati merasakan ada kabut di dalam seluruh manik ajaib itu. Wei Hong sama sekali tidak dapat melihat apapun. Terlebih lagi, yang sedikit mengejutkan Wei Hong adalah bahwa manik ajaib ini benar-benar memancarkan jejak cahaya. Cahaya 5 warna itu berada di samping kabut, seolah-olah itu mengubah keberuntungan. Apa yang terjadi di dalam manik ibel ini? Mengapa sepertinya ada sedikit fluktuasi di dalamnya? Wei Hong memegang manik ajaib di tangannya dengan wajah cemberut. Dia jelas tidak mengerti. Dia merasakan manik ajaib itu berputar kencang, tetapi dia tidak punya cara untuk mengatasinya. Dia tidak bisa membiarkan manik ajaib itu terus berputar seperti ini. Kalau tidak, itu bisa merusak cincin penyimpanannya. Senyum getir muncul di wajahnya. Pada saat ini, Wei Hong memegang manik ajaib itu erat-erat di tangannya, tetapi dia menemukan bahwa partikel-partikel di dantian Wei Hong tiba-tiba mulai berputar dengan hebat. Selain itu, Wei Hong tiba-tiba menemukan bahwa partikel-partikel di dantiannya sebenarnya menyerap kabut di manik ajaib itu. Yang lebih mengejutkan Wei Hong adalah manik ibel yang tidak terlalu besar itu tampaknya mampu menyerap semua partikel di dantiannya. Selain itu, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh manik ibel itu menjadi sunyi. Setelah mengembalikan manik ibel itu ke dalam cincin penyimpanan, Wei Hong menunjukkan sedikit kepahitan di wajahnya dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Manik ibel itu dihasilkan dari pusat susunan pembasmi 5 elemen di kaki gunung. Lupakan kesedihanmu. Sebagai pusat susunan, manik ibel itu tidak memiliki roh susunan, artinya, manik ibel itu tidak memiliki kecerdasan. Oleh karena itu, manik ibel ini seharusnya tidak memiliki fluktuasi apapun, tetapi seseorang dapat merasakan napas kehidupan darinya.
Titik titik titik. Titik titik titik. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Karena dia tidak dapat menemukan jawabannya, dia berhenti memikirkannya. Pada saat ini, dia mulai memurnikan semua sisa ramuan dengan kecepatan tercepat, berharap dapat mencerna semua ramuan di tubuhnya sesegera mungkin. Setelah berlatih semalaman, Wei Hong merasa sedikit lebih segar dan segera keluar dari penginapan. Setelah makan sederhana, ia melanjutkan perjalanannya. Setelah meninggalkan kota, ia berjalan kurang dari beberapa mil sebelum tiba-tiba berhenti. Kau sudah mengikutiku begitu lama, apakah kau berencana untuk terus mengikutiku? Wei Hong berhenti pada saat ini, bahkan tanpa menoleh, dengan seringai di wajahnya, dan berbicara dengan ringan. Saat Wei Hong membuka mulutnya, 3 orang tiba-tiba muncul di belakangnya seolah-olah dari udara tipis. Ketiga orang ini masing-masing memancarkan sedikit aura mematikan, dan mata Wei Hong berkilat dengan niat membasmi, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Wei Hong menatap ketiga orang di depannya dan merasa sedikit terkejut. Ketiga orang ini masing-masing memiliki aura seniman bela diri tingkat 7, dan mereka jelas merupakan anggota Sekte Minghuo. Namun, yang tidak dapat dipahami Wei Hong adalah bahwa Sekte Minghuo sebenarnya memiliki orang-orang yang sangat kuat, mengapa mereka tidak melarikan diri, tetapi datang ke sini. Rencana Sekte Minghuoku telah sepenuhnya diganggu olehmu. Hari ini, kau harus mati. Aku telah mengikutimu begitu lama. Karena tidak ada seorang pun dari Sekte Tianya yang mengirim seseorang untuk melindungimu, maka kau harus mati. Orang di sebelah kanan dari 3 orang itu. Ekspresi membasmi terpancar di wajahnya, dia menatap Wei Hong lekat-lekat dan berkata sambil menggertakkan gigi. Benar sekali, rencana matang pemimpin itu benar-benar digagalkan olehmu. Hari ini, bahkan jika kita harus membuang beberapa tahun kultivasi, kita harus menahanmu di sini. Pria yang agak kurus di tengah mengangkat alisnya dan berkata dengan suara dingin. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Wei Hong mengerti bahwa orang-orang di depannya sebenarnya telah meningkatkan kekuatan mereka dengan mengorbankan beberapa tahun kultivasi. Melihat mereka, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Jika mereka adalah prajurit tingkat 8, Wei Hong mungkin sedikit takut pada mereka. Namun, Wei Hong sama sekali tidak menganggap serius ketiga prajurit tingkat 7 itu. Basmi. Ketiganya berteriak serempak dan menyerang pada saat yang sama, langsung ke arah Wei Hong. Ketiga pria itu menggunakan kemampuan mereka masing-masing, termasuk energi pedang, cahaya pisau, dan kekuatan tinju, mencoba menghentikan Wei Hong sepenuhnya. Menghadapi serangan ketiga pria itu, Wei Hong tiba-tiba menggenggam Xie Tian di tangan kanannya, dan mengayunkannya dengan ringan, menebas ke arah ketiga pria itu. Gaya pedang pemusnahan. Melihat prajurit yang memegang pedang di sebelah kanan, Wei Hong berteriak dingin dan menebasnya dengan keras. Setelah energi pedang bertabrakan dengan keras di udara, prajurit yang memegang pedang langsung terpotong menjadi 2 oleh pedang Wei Hong, sementara serangan dari 2 orang lainnya langsung mengenai Wei Hong. Namun, Wei Hong sama sekali tidak bereaksi. Tiba-tiba dia berbalik dengan senyum muram di wajahnya. Dia melangkah pelan ke tanah dan memukul dengan tangan kanannya, menghancurkan prajurit kurus itu menjadi berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Satu-satunya orang yang tersisa tidak lolos dari tangan Wei Hong dan terpotong menjadi 2 hanya dengan satu pukulan. 3 seniman bela diri tingkat 7 itu dibasmi oleh Wei Hong dalam sekejap mata. Melihat mereka bertiga, Wei Hong sama sekali tidak ragu. Dia menghisap cincin penyimpanan ketiganya dengan tangan kanannya dan menyempurnakan ketiganya secara bersamaan. Namun, Wei Hong tidak pergi, tetapi sedikit mengernyit. Mengapa mereka mengikutiku? Maksudnya, meskipun fondasi Sekte Minghuo telah rusak, seharusnya masih ada beberapa orang yang tersisa. Ingat, terakhir kali Sekte Minghuo dihancurkan, para elit tertinggal. Jadi, bukankah kali ini, para elit ini juga akan tetap tinggal? Ketika Wei Hong memikirkan hal ini, sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Sekarang dia tidak terburu-buru untuk pergi ke kota kerajaan. Sebaliknya, gerakan tubuhnya tiba-tiba bertambah cepat, dan semua partikel di dantiannya ditampilkan oleh Wei Hong. Wei Hong ingin melihat berapa banyak anggota Sekte Minghuo yang bisa lolos dari jaring. Ada sebuah kota seluas 100 mil. Ketika Wei Hong berkendara ke kota seluas 100 mil, dia telah membasmi 3 orang berturut-turut di dalam kota, dan ketiga orang ini melarikan diri. Tampaknya Sekte Minghuo juga runtuh. Melihat kota yang agak megah di depannya, Wei Hong langsung berjalan masuk ke kota. Saat ini, seluruh kota telah kembali normal, dan yang mengejutkan Wei Hong adalah bahwa orang-orang yang menjaga ketertiban di kota itu bukanlah orang-orang dari sekte besar dan keluarga kerajaan, tetapi orang-orang dari keluarga. Namun, Wei Hong tidak ikut campur. Bagaimanapun,
Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya menyebarkan partikel dantian dan mencari di seluruh kota untuk melihat apakah ada orang dari Sekte Minghuo. Namun, begitu Wei Hong melangkah masuk ke kota dan mendengar pembicaraan orang banyak, dia diam-diam terkejut. Sebelum Wei Hong sempat memikirkannya, dia dihentikan oleh beberapa orang di belakangnya, yang berkata dengan arogan, "Wah, kamu tidak membayar biaya perlindungan setelah memasuki kota. Apakah kamu ingin berhenti dari pekerjaanmu?" Saat baru saja memasuki kota, Wei Hong merasa ada yang tidak beres, karena dua huruf besar di menara gerbang kota baru saja diubah menjadi kota Song, dan semua penjaga mengenakan pakaian dengan huruf besar Song di lengan baju mereka. Semua ini membuat Wei Hong diam-diam merasa terkejut. Lagi pula, Wei Hong belum pernah mendengar tentang keluarga Song. Setelah memasuki kota, apa yang dilihat Wei Hong membuatnya semakin mengerutkan kening. Meskipun seluruh kota tampak sedikit ramai dan bisnis sedang berkembang pesat, Wei Hong tidak dapat melihat kegembiraan di wajah para pedagang ini. Sebaliknya, ada sedikit rasa mati rasa atau bahkan kelesuan, yang membuat Wei Hong semakin tertarik pada seluruh kota. Awalnya, kupikir, mungkinkah orang-orang ini dikendalikan oleh apa yang disebut Sekte Minghuo lagi, namun, ketika suara arogan itu datang dari belakang, Wei Hong menoleh dan tiba-tiba tersenyum. Orang yang berbicara adalah seorang pria berwajah menyeramkan dengan pakaian brokat. Wei Hong melihat bahwa meskipun wajahnya tampak menyeramkan, wajahnya sedikit pucat, dan dia tampak sedikit sembrono, yang jelas disebabkan oleh sikap memanjakan yang berlebihan. Mendengar kesombongan dalam kata-katanya, Wei Hong tersenyum tipis dan berkata, "Biaya perlindungan apa maksudmu? Seluruh kota Song adalah milikmu." Melihat ekspresi Wei Hong yang acuh tak acuh dan sedikit sarkasme di wajahnya, pemuda berpakaian brokat itu menjadi marah. Saat ini, dia menunjuk Wei Hong dan berkata dengan dingin, "Kau benar. Song Cheng ini memang milik kita. Karena anak ini tidak tahu bagaimana menghormati kita, maka kalian semua datang dan patahkan kakinya untukku." Karena Wei Hong sengaja mengendalikan kultivasinya hingga hanya menjadi seniman bela diri tingkat 2, pemuda berpakaian brokat itu sedikit terkejut dengan kekuatan Wei Hong, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Kali ini, ayahnya memberinya dua bawahan yang merupakan seniman bela diri tingkat 3, jadi ketika dia melihat penampilan Wei Hong yang sombong, pemuda berpakaian brokat itu menjadi marah. "Dia bahkan lebih sombong dariku. Dia harus dipukuli sampai mati." Pemuda berpakaian brokat itu meraung keras dalam hatinya. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria parubaya berjubah hitam di belakangnya menyerang secara langsung. Kelima jarinya berubah menjadi cakar tajam dan mencengkeram Wei Hong. Tiga orang lainnya menatap Wei Hong dengan ekspresi sedikit mengejek. Menurut pendapat mereka, pria parubaya berjubah hitam itu dapat sepenuhnya menaklukkan Wei Hong hanya dengan satu gerakan. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Di matanya, orang-orang ini bahkan tidak sepadan dengan usahanya. Oleh karena itu, untuk menyerang pria parubaya berjubah hitam itu, Wei Hong melangkah maju dan kemudian meninju dengan tangan kanannya, mengenai telapak tangan pria parubaya berjubah hitam itu dengan keras. Titik titik titik, titik titik titik. Dengan sekejap, semua orang mendengar suara tulang patah, dan kemudian, segera setelah itu, mereka melihat pemandangan yang membuat semua orang mengira mereka terpesona. Pria parubaya berjubah hitam itu langsung terlempar oleh pukulan Wei Hong. Di udara, dia memuntahkan darah dan terbang mundur di kejauhan, hidup atau matinya tidak diketahui. Bagaimana mungkin pemuda berpakaian brokat itu menatap pria parubaya berjubah hitam yang terhempas ke tanah dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Wajahnya menjadi sangat jelek, dan seberkas ketakutan melintas di benaknya. Meskipun dia sombong dan mendominasi, dia hanya menghadapi orang biasa, dan dia tidak bodoh. Pria di depannya dapat dengan mudah mengalahkan pria parubaya berjubah hitam itu. Dia pasti memiliki beberapa keterampilan. Semuanya, datanglah dan tangkap dia untukku. Tatapan kejam terpancar di mata pemuda berpakaian brokat itu. Dia langsung mengambil keputusan dan melambaikan tangannya dengan kasar, memerintahkan keempat orang yang tersisa untuk menyerang Wei Hong secara bersamaan. "Betapapun kuatnya dirimu, orang-orang ini seharusnya bisa mengalahkanmu." Pemuda berpakaian brokat itu berpikir dengan tenang saat ini. Pertarungan antara keduanya tentu saja menarik perhatian orang yang lewat. Wei Hong melirik sekilas dan mendapati mata para pedagang yang tadinya tampak sedikit linglung kini berbinar gembira. Terlebih lagi, Wei Hong dapat melihat bahwa dengan munculnya pemuda berpakaian brokat itu, beberapa pedagang tidak berani berbicara, tetapi mereka semua ingin membasmi pemuda berpakaian brokat itu. Wei Hong yang sedikit mengerti, menghadapi serangan semua orang dengan seringai di wajahnya. Dia langsung menggenggam Xie Tian di tangannya dan dengan cahaya pisau yang ringan,
keempat orang itu langsung diselimuti oleh cahaya pisau dan terbelah menjadi dua sebelum mereka sempat bereaksi. Jika serangan Wei Hong tadi hanya membuat pemuda berpakaian brokat itu merasa sedikit waspada dan takut, maka tindakan ringan Wei Hong yang menewaskan empat orang membuat pemuda berpakaian brokat itu merasa ingin mundur. Dia ingin melarikan diri, tetapi kakinya tampaknya tidak patuh sama sekali. Dia gemetaran dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Wei Hong menatap pemuda berpakaian brokat itu dengan senyum muram di wajahnya. Dia memegangnya erat-erat dengan tangan kanannya dan berkata dengan tenang, apakah saya masih harus membayar biaya perlindungan sekarang? Aku katakan padamu, jika kau berani membasmiku, berhati-hatilah agar sekte Tiannya tidak akan membiarkanmu pergi. Siapa yang tahu bahwa meskipun pemuda berpakaian brokat itu tampak ketakutan saat ini, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan keras kepada Wei Hong. Wei Hong sedikit tercengang. Dia jelas tidak menyangka bahwa pemuda berpakaian brokat ini akan berhubungan dengan sekte Tiannya. Karena itu, tangannya sedikit mengendur tanpa sadar. Melihat tangan Wei Hong mengendur, pemuda berpakaian brokat itu merasa bahwa Wei Hong takut. Karena itu, dia tanpa sadar mendapatkan kembali sedikit keberanian dan berkata lagi, nak, kamu berani membasmi seseorang dari keluarga Songku. Aku katakan padamu, lepaskan aku dengan cepat, jika tidak, orang-orang dari sekte Tiannya tidak akan membiarkanmu pergi. Hehe, aku hanya ingin membasmimu, apa hubungannya dengan sekte Tiannya? Wei Hong bingung dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dia tersenyum muram, dan mengerahkan kekuatan dengan tangannya lagi, mencoba mencekik leher pemuda berpakaian brokat di depannya. Tidak, nak, tahukah kau apa hubungan antara keluarga Songku dan Wei Hong Hu? Siapa di seluruh negeri Wuji yang mengenal Wei Hong sekarang? Jika kau berani membasmiku, bagaimana sekte Tiannya bisa memaafkanmu? Pemuda berpakaian brokat itu berkata dengan cemas saat ini, dengan sedikit ketakutan di ekspresinya. Mendengar perkataan pemuda berpakaian brokat itu, mulut Wei Hong menunjukkan sedikit kepahitan, tetapi dia merasa bahwa dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Song ini. Saat ini, dia hanya mendengar suara yang sedikit marah berbisik. Wei Hong adalah seorang jenius muda. Bagaimana dia bisa memiliki kerabat seperti itu? Sayangnya, kota Song kita akan benar-benar menderita di masa depan. Sebaiknya kau berhati-hati. Wei Hong sangat populer di negara Wuji saat ini. Jika keluarga Song mendengarmu mengatakan hal ini tentangnya, sebaiknya kau berhati-hati dengan hidupmu. Wei Hong memiliki pendengaran yang sangat tajam, dan dia bereaksi sedikit ketika mendengar pembicaraan orang lain. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan menjadi latar belakang kesombongan orang lain. Memikirkan hal ini, ekspresi Wei Hong menjadi sedikit dingin, karena dia tahu dengan jelas bahwa dia sama sekali tidak mengenal keluarga Song. Benarkah apa hubunganmu dengan Wei Hong? Ekspresi Wei Hong sedikit dingin saat ini. Dia mengangkat pemuda berpakaian brokat itu dengan tangan kanannya dan berkata dengan ringan. Hehe, hubungan apa? Kau akan takut setengah mati jika aku memberitahumu. Keluarga Song dan Wei Hong adalah saudara. Hubungan apa yang kau bicarakan? Bibiku adalah ibu Wei Hong. Jika kau berani membasmiku, hati-hati Wei Hong akan membuatmu kesulitan. Mendengar pertanyaan Wei Hong, pemuda berpakaian brokat itu menunjukkan sedikit kesombongan di wajahnya dan berkata dengan keras. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda berpakaian brokat di depannya, Wei Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit. Menurutnya, ini omong kosong belaka. Kota Songlin berjarak ribuan mil dari apa yang disebut kota Song. Bagaimana mungkin ada hubungannya? Akan tetapi, Wei Hong tidak berniat membasminya secara langsung. Sebaliknya, ia bertanya di mana letak rumah Song, dan menyeret pemuda berpakaian brokat itu ke arah rumah Song, seperti menyeret guk-guk mati. Ia menyeret pemuda berpakaian brokat seperti ini, membuat wajah pemuda itu geram. Setelah berjalan beberapa langkah, Wei Hong tiba-tiba berhenti, menatap pemuda berpakaian brokat itu dan tersenyum tipis. Aku lupa, kau masih punya kaki, kau bisa berjalan. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, pemuda berpakaian brokat itu hampir saja menghela napas lega, mengira Wei Hong akan mengecewakannya. Namun, segera setelah itu, terdengar bunyi klik, dan pemuda berpakaian brokat itu menjerit melengking. Terlebih lagi, pemuda berpakaian brokat itu sama sekali tidak bisa menahan rasa sakitnya, karena segera setelah itu, lengannya langsung terlepas, menyebabkan wajah pemuda itu berubah kesakitan. Wei Hong mengabaikan pemuda berpakaian brokat itu dan menyeretnya ke arah rumah Song. Pada saat ini, yang lain terkejut dengan kesombongan, dominasi, dan bahkan kekejaman Wei Hong. Siapakah pemuda ini? Dia dikenal sebagai musuh keluarga Song. Apakah dia tidak takut diburu oleh sekte Tiannya? Mungkin pemuda ini tidak peduli sama sekali. Lagi pula,
Apakah keluarga Song benar-benar ada hubungan darah dengan Wei Hong? Aku khawatir sebagian dari ini hanya palsu. Saya sangat berharap pemuda ini dapat memberikan pukulan telak bagi keluarga Song. Apa salahnya memukulinya dan anak ini jelas terlalu sombong. Jika dia bertindak seperti ini, bukankah dia sedang mencari kematian? Semua orang menatap Wei Hong dari kejauhan dan mulai berdiskusi dengan sengit. Menurut mereka, fakta bahwa Wei Hong mampu menjadi musuh keluarga Song, terutama membasmi anggota keluarga Song, memang membuat mereka menghela napas lega. Namun, Wei Hong pergi ke Song Mansion seperti ini, yang jelas merupakan keinginan mati di mata semua orang. Wei Hong tampaknya sengaja berjalan di sepanjang jalan Songcheng. Mata semua orang hampir terbelalak saat melihat ini, tetapi pemuda berpakaian brokat di belakangnya sudah menyerah dan mengumpat dengan keras. Wah, kau sudah mati, kau sudah mati. Keluarga Song tidak akan membiarkanmu pergi, Sekte Tianya tidak akan membiarkanmu pergi, Wei Hong pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Teriakan melengking terdengar satu demi satu dari mulut pemuda berpakaian brokat itu, tetapi Wei Hong mengabaikannya dan berjalan perlahan menuju gerbang Song Mansion. Melihat ke arah Song Mansion yang megah, Wei Hong berhenti dan menoleh ke arah pria parubaya berpakaian brokat itu. Senyum sinis muncul di bibir Wei Hong, dan dia melemparkan pemuda berpakaian brokat itu tepat di depan gerbang. Benturan keras itu membuat tubuh pemuda itu terlalu kuat dan dia langsung meledakkan gerbang itu. Siapa yang datang ke Song Mansion-ku untuk menimbulkan masalah? Lalu, terdengar suara yang agak marah. Setelah terdengar suara gemuruh, Wei Hong melihat seorang pria parubaya yang tampak seperti pemimpin para penjaga. Ia mengenakan brokat hitam dan memancarkan aura yang ganas. Setelah keluar, ia menatap Wei Hong dengan sedikit amarah di wajahnya dan mencibir, "Dasar bocah bodoh, kau benar-benar datang ke keluarga Song untuk membuat masalah." Pada saat ini, terdengar suara seruan dari belakang. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah. Ketika dia berbalik dan menatap pemuda setengah mati Jin Sao, dia berkata dengan suara putus asa, "Tuan Song." Dia melangkah dengan langkah lebar, dan melihat pemuda berpakaian brokat itu hampir mengembuskan napas terakhirnya, pria parubaya berpakaian brokat itu menjadi semakin marah. Dia tidak peduli dengan apapun, dan langsung mengambil pil dari tangannya dan memasukkannya ke mulut pemuda berpakaian brokat itu, dan berteriak dengan suara tegas, "Apa yang masih kau lakukan? Pergi dan laporkan kepada kepala keluarga." Setelah membiarkan para penjaga membawa pemuda itu pergi, wajah pria parubaya itu memancarkan niat membasmi. Dia menatap Wei Hong dan berkata-kata demi kata, "Wah, harus kukatakan, kau benar-benar berani. Kau benar-benar berani membasmi keluarga Wei-ku. Kau sudah mati." Wei Hong menghadapi aura pria parubaya itu, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Gerakan tubuhnya tiba-tiba bertambah cepat, dan dia melangkah tepat di depan pria parubaya itu. Melihatnya, matanya menunjukkan sedikit kedinginan, dan dia langsung meraih pria parubaya itu. Kau mencari kematian." Melihat Wei Hong benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, pria parubaya itu mendengus dingin, lalu ingin menjatuhkan Wei Hong dengan satu pukulan. Namun, saat pria parubaya itu merasakan napas Wei Hong, wajahnya tiba-tiba berubah. Wei Hong sama sekali tidak menghiraukan reaksinya, menangkapnya dan melemparkannya ke dalam rumah Song. Kemudian dia melangkah masuk ke dalam rumah Song dan melihat yang lain mencoba menyerangnya. Wei Hong membasmi mereka dengan satu pukulan dan kemudian menutup pintu dengan rapat. Ya ampun, anak ini begitu berani sampai-sampai dia benar-benar memasuki istana Song dengan begitu arogan. Apakah dia ingin melawan seluruh keluarga Song sendirian? Di luar kerumunan, semua orang yang menyaksikan kejadian ini menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka jelas tidak percaya bahwa Wei Hong telah membobol keluarga Song seperti ini dan menutup pintu sendiri. Ketika Wei Hong menutup pintu dengan keras, dia akhirnya punya waktu luang untuk melihat situasi di dalam. Dia melihat bahwa pria parubaya yang dibantingnya ke tanah telah berdiri dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Namun, Wei Hong terlalu malas untuk memperhatikannya dan berkata dengan ringan, "Suruh tuan keluarga Songmu keluar ke sini." Hari ini, Wei Hong memiliki kepercayaan diri untuk berbicara, tetapi pria parubaya itu tampaknya telah mengalami penghinaan besar. Dia meraung dan meninju Wei Hong dengan keras. Melihat serangannya, Wei Hong hanya berbalik sedikit, dan kemudian langsung menebasnya dengan telapak tangan, membuatnya pingsan lagi. Setelah terhempas, Wei Hong tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia mengikuti pria parubaya itu dari dekat dan memotongnya dengan pisau telapak tangannya tanpa jeda, memotong lengan kanan pria parubaya itu. Pada saat ini, Wei Hong berbicara lagi, "Saya akan mengatakannya sekali lagi,
biarkan kepala keluarga Song Anda keluar dari sini. Pertarungan di sini telah membuat semua orang di keluarga Song khawatir. Dalam sekejap, puluhan orang keluar. Melihat Wei Hong yang masih muda benar-benar bertarung di depan gerbang rumah Song, semua orang menjadi sangat marah. Dasar bocah sombong. Kau benar-benar ingin menantang seluruh keluarga Song sendirian sambil berteriak marah. Seorang lelaki tua yang tampak sedikit agung tiba-tiba melangkah keluar dari tengah. Saat ini, ia mengenakan jubah panjang dan memancarkan kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 6. Jika ia berada di tempat lain, kekuatannya akan cukup kuat. Menghadapi lelaki tua itu, Wei Hong sama sekali tidak bereaksi, tetapi langsung menebasnya dengan ganas menggunakan pisau. Saat cahaya pisau itu menebas, 4 bagian dari niat pedang Wei Hong mengembun di tubuhnya, dan pada saat yang sama, menyelimuti lelaki tua itu. Ketika Wei Hong bergerak, wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan tidak ada jejak kesombongan di wajahnya lagi, karena kekuatan yang ditunjukkan Wei Hong saat ini persis seperti seorang seniman bela diri kelas 6. Melihat cahaya pedang Wei Hong, lelaki tua itu tidak berani ceroboh, dan dengan gila-gilaan mengeluarkan energi bela dirinya, mencoba untuk melawan. Engah! Namun tiba-tiba, lelaki tua itu memuntahkan seteguk darah dan langsung terpotong oleh cahaya pedang. Melihat lelaki tua itu terhempas, yang lain tampak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kepala keluarga benar-benar hilang. Semua orang menatap kosong ke arah situasi di depan mereka, beberapa bahkan menggosok mata mereka dengan keras, seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, Wei Hong tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan melangkah di depan lelaki tua itu. Melihat bahwa dia masih ingin melawan, Wei Hong menunjukkan senyum muram di sudut mulutnya, dan meninju dengan tangan kirinya, menjatuhkannya lagi dan membuatnya memuntahkan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Benturan keras itu seakan menusuk hati setiap orang. Semua orang memandang sang patriark yang menurut mereka sangat agung. Pada saat ini, dia sangat menderita dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia benar-benar ditekan dan dipukuli oleh pemuda itu. Ah! Teriakan melengking keluar dari mulut lelaki tua itu, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Wei Hong menunjukkan senyum muram di wajahnya saat ini, dan tidak siap untuk bertengkar dengannya lagi. Jadi dia berteriak dengan marah tinju naga biru. Setelah Wei Hong berteriak marah, lelaki tua itu ditangkap oleh Wei Hong tanpa reaksi apapun. Melihat lelaki tua itu, Wei Hong tersenyum tipis sekarang, bagaimana perasaanmu? Pada saat ini, Song Tianbao sepenuhnya memahami betapa bejatnya pemuda di depannya, dan dia juga tahu bahwa dia harus menyerah. Jika tidak, Wei Hong akan tamat. Memikirkan hal ini, ekspresi Song Tianbao juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, siapa sebenarnya pemuda itu? Mengapa kamu ingin menjadi musuh keluarga Song kami? Jika keluarga Song telah melakukan kesalahan pada pemuda itu, kami bersedia memberi kompensasi kepadamu. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, Wei Hong tiba-tiba tertawa. Bukankah kau mengatakan bahwa kau ada hubungan darah denganku? Bagaimana mungkin kau tidak mengenaliku? Ini tidak ilmiah. Melihat Wei Hong tertawa kecil, Song Tiankong yang sedang digenggam Wei Hong tiba-tiba mendapat sebuah ide dalam benaknya dan berkata dengan suara putus asa, apakah kamu Wei Hong? Melihat Wei Hong tidak memberikan penjelasan apapun, Song Tianbao pun mengerti, betapapun bodohnya dia, bahwa orang ini mencari masalah dengannya karena dia terlalu sombong. Memikirkan hal ini, Song Tianbao tersenyum pahit dan menjelaskan, kami tidak berbohong. Keluargaku dan keluarga ibumu sama-sama dari keluarga Song. Saat itu, karena keluarga itu terpecah, aku membawa beberapa orang ke sini secara langsung. Setelah mendengarkan penjelasan Song Tianbao, Wei Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kesabaran dan kelicikan Song Tianbao. Keluarga Song, yang pada awalnya hanya beranggotakan puluhan orang, datang ke tempat yang awalnya disebut Kota Mantian. Mengandalkan manajemen mereka sendiri, mereka benar-benar membangun keluarga Song yang besar. Pada hari ketika perang dengan Sekte Minghuo pecah, mereka secara langsung mencoba yang terbaik untuk menghancurkan semua keluarga kuat lainnya di Kota Mantian, sehingga menjadikan seluruh kota Hongtian, yang sekarang menjadi kota Song, hanya keluarga Song yang berkuasa. Mendengar perkataannya, Wei Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sekarang setelah situasinya menjadi jelas, Wei Hong berkata dengan dingin, jika aku melihatmu menindas orang lemah di kota ini lagi, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Songmu. Aku serius dengan perkataanku. Setelah mengucapkan kata-kata penuh niat membasmi ini, Wei Hong tidak pergi. Sebaliknya, dia tiba-tiba menghunus pedang Xie Tian dan menebas dengan ganas ke kejauhan. Energi bela diri Wei Hong melonjak,
dan kekuatan seniman bela diri puncak kelas 6-nya sepenuhnya ditampilkan. 4/10 dari niat pedang dipadatkan ke dalam bilah oleh Wei Hong, dan dia menebasnya ke depan. Seluruh keluarga Song terbelah dua oleh Wei Hong, dan banyak rumah runtuh, dan ledakan jeritan terdengar. Wei Hong menunjukkan sedikit penyesalan setelah menghunus pedangnya. Meskipun pedangnya memiliki efek jera, pedang itu juga dapat melukai orang yang tidak bersalah. Namun, karena dia sudah menggunakannya, dia berhenti memikirkannya. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Song Tianbao, yang sudah tercengang, dan berkata dengan ringan, "Aku benar-benar tidak bercanda." Setelah mengatakan itu, Wei Hong pergi sendirian. Song Tianbao melihat kerusakan besar di halamannya dan ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Namun, dia tahu siapa Wei Hong dan tidak memprovokasi dia lagi. Dia hanya berteriak dengan dingin, "Semua orang dengarkan, mulai hari ini, tidak seorang pun diizinkan untuk menindas orang lain. Jika saya menemukan seseorang melakukan ini, saya akan mematahkan kakinya." Setelah mengatakan ini, rasa sakit dari luka Song Tianbao memaksanya untuk pergi dengan cepat. Hari ini, dapat dikatakan bahwa martabat Song Tianbao telah hancur, tetapi Wei Hong tidak punya ide apapun. Setelah mengatakan ini, Wei Hong langsung membuka pintu dan berjalan keluar. Ketika Wei Hong melihat banyak orang berdiri di luar gerbang, dia sedikit terkejut. Sementara Wei Hong tertegun, orang-orang di luar bahkan lebih terkejut lagi, karena Wei Hong keluar tanpa luka sedikit pun, yang sungguh tidak dapat dipercaya. "Saya Wei Hong, dan saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Song. Jika Anda ditipu oleh keluarga Song di masa mendatang, Anda dapat langsung pergi ke Sekte Tianya untuk melaporkannya. Jika ada yang benar, saya akan menghancurkan seluruh keluarga Song." Wei Hong menatap kerumunan dan berteriak keras, lalu pergi dengan tenang. Meskipun dia pergi, orang-orang yang hadir berdiri di sana sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka gila. Beberapa vendor bahkan berencana untuk menyiapkan tablet umur panjang dengan Wei Hong setelah mereka kembali. Bagaimanapun, mereka telah dieksploitasi oleh keluarga Song akhir-akhir ini dan bahkan tidak dapat bertahan hidup. Namun, berkat kedatangan Wei Hong, mereka tidak lagi harus bertindak sesuai dengan keinginan keluarga Song. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong di luar, semua orang di keluarga Song memutuskan secercah harapan terakhir di hati mereka. Mulai sekarang, bahkan jika keluarga Song adalah satu-satunya keluarga yang dominan, mereka tidak akan berani bersikap begitu sombong dan mendominasi bahkan jika mereka memiliki keberanian. Setelah Wei Hong pergi, ia langsung menuju ke sebuah bar, memesan beberapa hidangan, dan bersiap untuk makan. Namun, bisikan-bisikan beberapa orang di dekatnya membangkitkan minat Wei Hong. "Sudahkah kau mendengar Sekte Tianya telah mengeluarkan pemberitahuan untuk membasmi semua pengikut Sekte Minghuo di negara Wuji? Selain itu, kali ini, Sekte Tianya, Sekte Beiming, Sekte Qihai, dan bahkan Sekte Liu Yun, yang pernah bekerja sama dengan Sekte Minghuo di masa lalu, telah mengirim orang untuk membasmi mereka bersama-sama. Selain itu, kudengar bahwa pemimpin Sekte Minghuo telah terbasmi. Dapat dikatakan bahwa kali ini, Sekte Minghuo benar-benar tamat." Wei Hong meletakkan sumpitnya, menatap seseorang yang tidak jauh darinya yang berbicara dengan suara pelan, dan mengangguk sedikit. Jika pemimpin Sekte Minghuo benar-benar mati, maka semuanya harus diselesaikan dengan memuaskan selanjutnya. Sepertinya setelah beristirahat hari ini, aku harus pergi ke keluarga kerajaan Wuji sesegera mungkin, agar Jiang Bai tidak takut lagi. Wei Hong berpikir dalam hati. Setelah menyelesaikan makan malam sederhana, Wei Hong langsung naik ke atas. Setelah semalam hening, ketika Wei Hong keluar dan bersiap untuk pergi keesokan harinya, dia melihat Song Tianbao berdiri di luar penginapan dengan wajah yang rendah hati. Melihat ini, Wei Hong menunjukkan senyum menyanjung di wajahnya. Dia bergegas datang dan berkata, "Tuan Wei, kami salah tentang apa yang terjadi kemarin. Kami datang ke sini untuk meminta maaf hari ini. Kami datang untuk meminta maaf." Song Tianbao diikuti oleh beberapa orang. Pada saat ini, Song Tianbao tidak peduli dengan hal lain. Dia menunjuk ke samping dan berkata, "Makanan sudah dipesan. Silakan datang dan lihat, Tuan Wei." Melihat Song Tianbao, Wei Hong mengangguk diam-diam. Dia mampu membungkuk dan merenggangkan tubuh, dan dia layak menjadi kepala keluarga. Oleh karena itu, Wei Hong tidak berpura-pura, dan tersenyum tipis. "Kalau begitu, silakan masuk, Kepala Song." Melihat Wei Hong benar-benar setuju, Song Tianbao juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia tidak lagi peduli tentang hal lain dan segera datang ke meja anggur. Setelah duduk, senyum Song Tianbao menjadi lebih intens. Pada saat yang sama,
dia mengangkat gelasnya dan berkata, Wei Hongzi, segelas anggur ini untukmu. Aku harap kamu bisa memaafkan kecerobohan kita sebelumnya dan melupakan kesedihan kita sebelumnya. Song Tianbao meminumnya terlebih dahulu. Wei Hong juga meminum anggur itu tanpa ragu-ragu. Kecuali Song Tianbao memiliki masalah dengan otaknya, dia tidak akan pernah meracuni anggur itu. Setelah beberapa gelas anggur, Song Tianbao mengeluarkan sebuah buku rahasia dan menyerahkannya kepada Wei Hong. Pada saat yang sama, dia berkata dengan hormat Tuan Wei, buku rahasia ini adalah buku rahasia tingkat menengah dari tingkat bumi, 9 surga api guntur, dan itu juga merupakan rahasia keluarga Song kami. Saya mengeluarkannya hari ini sebagai permintaan maaf. Wei Hong menyimpannya tanpa ragu-ragu, lalu tertawa dan berkata, Tuan Song sangat sopan. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Selama kamu berhenti bersikap sombong dan angkuh, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah untukmu. Melihat ekspresi Wei Hong yang sedikit senang, dan mendengar perkataan Wei Hong yang tidak sekejam kemarin, Song Tianbao pun menghela napas lega. Kemarin, Song Tianbao menghabiskan pembaruan pertama dengan ketakutan, meskipun ia tahu bahwa ia cukup berkuasa di seluruh kota Song. Namun, jika ia benar-benar menyinggung Wei Hong, dapat dikatakan bahwa sekte Tiannya benar-benar dapat menghancurkan seluruh keluarga Song, dan tidak ada tempat untuk bernalar. Setelah selesai makan, Wei Hong bersiap untuk pergi, jadi dia mengucapkan beberapa patah kata dan pergi. Pada saat ini, seorang pria di belakang Song Tianbao mengerutkan kening dan bertanya, Tuan, jika kita pergi bersama, kita mungkin bisa menaklukkannya. Mendengar ini, wajah Song Tianbao tertutup es. Dia berbalik dan menamparkan wajah pria berpakaian hitam itu, dan berteriak jika kamu tidak ingin keluarga Song kita musnah, maka diamlah. Wei Hong tidak menyadari pertengkaran yang terjadi setelahnya. Dia telah meninggalkan kota Song saat ini, dan telah melewati wilayah sekte Qihai. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di wilayah pengaruh sekte Liu Yun. Wei Hong juga menemukan pertikaian di mana-mana. Jelas, kebencian sekte Liu Yun terhadap sekte Ming Huo lebih kuat daripada kebencian terhadap yang lain. Masih ada 3 hari tersisa sebelum mereka bisa mencapai kota kerajaan, tetapi Wei Hong terhenti di tengah jalan. Melihat orang-orang di depannya yang mengenakan seragam sekte Liu Yun, Wei Hong tiba-tiba tertawa dan bertanya, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu nak? Aku bisa melihat bahwa kau adalah murid sekte Ming Huo. Bersiaplah untuk mati. Seorang pemuda kurus menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia berteriak keras dan menebas Wei Hong dengan pisau besar di tangannya. Yang lain juga menyerang Wei Hong. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wei Hong, tetapi menghadapi serangan ini, Wei Hong tidak bereaksi sama sekali. Dia menerobosnya hanya dengan 1 pukulan. Pada saat yang sama, tinjunya langsung menjatuhkan 4 orang ke tanah. Namun, Wei Hong tidak membasminya, tetapi berkata dengan tenang lain kali, harap lihat dengan jelas sebelum bertindak. Selain itu, sekte Liu Yun Anda benar-benar tidak memiliki hak untuk bersikap sombong lagi. Setelah mengatakan ini, Wei Hong bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang sedikit marah terdengar dari kejauhan. Dalam sekejap mata, suara itu muncul di depan Wei Hong, menatap Wei Hong dan berteriak dingin apa maksudmu? Nak selama kita masih di sini, sekte Liu Yun tidak akan pernah runtuh, jadi tidak ada yang bisa menindas kita. Melihat anak laki-laki yang agak kurus di depannya, meskipun ia hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri kelas 1, ia memiliki ketajaman yang dapat dikatakan kurang pada orang lain. Karena ketajaman ini, ia dapat penuh dengan semangat juang. Bahkan jika ia bertemu seseorang yang tidak sebaik dirinya, ia tidak akan takut sebelum pertempuran. Haha, kamu masih muda, tapi mulutmu besar. Wei Hong tersenyum tipis. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, Wei Hong meninjunya dengan keras. Wei Hong mengerahkan seluruh tenaganya dalam pukulan ini, dan sama sekali tidak menahan diri, menyebabkan pemuda di depannya terlempar dan muntah darah. Pada saat ini, Wei Hong melangkah di depannya dan menariknya ke atas. Ketika dia hendak menyerang, sebuah suara cemas terdengar di sampingnya. Tunjukkan belas kasihan. Suara itu berasal dari seorang pria parubaya. Wei Hong sama sekali tidak ragu, tetapi tidak membasminya. Sebaliknya, dia meraih pemuda itu dan menatapnya. Sebelum Wei Hong sempat berbicara, pria parubaya itu berkata, Tuan Wei, ini salah paham. Mohon berbelas kasih dan biarkan Han Yang pergi. Pria parubaya itu menunjukkan sedikit kecemasan dan kekhawatiran di wajahnya saat ini. Kau tahu, Han Yang di depannya adalah orang yang sangat berbakat. Sekarang seluruh sekte Liu Yun telah hancur total.
Jika seorang jenius muda seperti Han yang mendapat masalah lagi, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Liu Yun. Terlebih lagi, pria muda dan setengah baya di depannya juga dikenali sebagai Wei Hong dari Sekte Tianya. Di masa lalu, Sekte Liu Yun dapat sedikit menekan Sekte Tianya, tetapi sekarang Sekte Liu Yun sama sekali tidak ada bandingannya dengan Sekte Tianya. Jadi pria parubaya itu takut Wei Hong akan membasmi Han Yang secara langsung. Jika dia membasmi Han Yang, mereka akan benar-benar tidak berdaya. Namun, yang tidak diduga pria parubaya itu adalah Wei Hong benar-benar membiarkan Han Yang pergi secara langsung. Kemudian, setelah mendengar kata-kata Wei Hong, pria parubaya itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Memang bagus untuk menjadi pemberani, tetapi jika kamu cukup sombong untuk melawan segalanya, kamu akan dekat dengan kematian. Wei Hong menatap Han Yang, yang masih sedikit tidak yakin, dan tiba-tiba sedikit kedinginan muncul di wajahnya, dan dia berteriak dengan marah. Pria parubaya itu tidak marah dan tidak berbicara saat ini. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia telah melihat banyak orang. Dia secara alami mengerti bahwa apa yang dikatakan Wei Hong adalah benar. Jika Han Yang tidak berubah, mungkin akan ada beberapa masalah di masa depan. Kamu hanya sedikit lebih ahli dariku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengajariku? Han Yang menatap Wei Hong di depannya, tetapi sedikit rasa jijik muncul di wajahnya. Dia menatap Wei Hong dengan suara dingin dan berkata, "Desir." Wei Hong tiba-tiba menyerang lagi dan langsung menghisap Han Yang ke tangannya. Namun, setelah Wei Hong menyerap Han Yang, dia tidak melakukan gerakan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, "Kultivasiku lebih tinggi darimu. Jika bukan karena kamu menjadi murid Sekte Minghuo, kamu pasti sudah mati sekarang." Wah! Dia menyingkirkan Han Yang dengan kasar. Bagaimanapun, dia hanyalah murid Sekte Liu Yun. Wei Hong menunjukkan sedikit rasa terima kasih karena dia melihat semangat yang tajam dalam diri Han Yang. Namun, itu hanya kekaguman. Dia tidak lupa bahwa dia bukanlah kekuatan yang bersahabat dengan Sekte Liu Yun. Wei Hong melirik pria parubaya itu dengan tenang, lalu pergi dengan cepat. Melihatnya pergi, Han Yang tergeletak di tanah menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia menatap punggung Wei Hong dengan tajam dan berkata dengan gigi terkatup, "Suatu hari, aku akan mengalahkanmu." Pria parubaya di samping itu melihat semangat juang Han Yang dan menunjukkan senyum puas. "Anda bisa gagal, tetapi Anda tidak bisa kehilangan semangat juang Anda. Tidak peduli siapa Anda, bahkan jika Anda tidak dapat mengejar, Anda tidak dapat kehilangan semangat juang." Saat Wei Hong berjalan di jalan, dia mengangguk diam-diam melihat kekuatan Sekte Liu Yun. Dia tahu dengan jelas bahwa Sekte Liu Yun mungkin tidak akan lama lagi bangkit kembali. Namun, Wei Hong tidak berencana untuk menghancurkan Sekte Liu Yun sekarang, karena, pertama, Simmons masih hidup, dan kedua, Wei Hong percaya bahwa ketika Sekte Liu Yun bangkit, Sekte Tianya hanya akan menjadi lebih kuat. Wei Hong bergegas sepanjang jalan dan membasmi semua murid Sekte Minghuo yang ditemuinya di jalan tanpa ragu-ragu. Kali ini ketika dia bergegas ke kota kerajaan, selain mendukung Jiang Bai, Wei Hong juga memiliki tujuan lain, yaitu memasuki istana kerajaan. Terakhir kali, Wei Hong merasakan bahwa partikel dantiannya menunjukkan sedikit kegembiraan begitu mereka memasuki kota kerajaan. Oleh karena itu, Wei Hong tahu dalam hatinya bahwa istana kerajaan pasti memiliki apa yang dibutuhkan partikel dantian. Wei Hong sekarang juga ingin tahu apakah pertempuran antara Jiang Bai dan adik-adiknya untuk memperebutkan kota kerajaan akan sengit. Selain itu, adik-adiknya juga bukan orang yang mudah ditipu. Jika kamu mati setelah aku tiba, jangan salahkan aku. Wei Hong berpikir dengan tenang. Panggilan, duduk bersila di tempat tidur, Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk terus memengaruhi meridiannya. Dia ingin berlatih Iron Fist hingga sempurna secepat mungkin. Bagaimanapun, mereka akan dapat mencapai kota kerajaan besok malam. Meskipun seharusnya tidak ada seorang pun di kota kerajaan yang dapat memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi daripada dirinya, Wei Hong tidak berani ceroboh. Wei Hong tidak berani meminum pil itu secara langsung, tetapi dengan panik mengalirkan energi bela dirinya untuk menghilangkan sisa-sisa pil secepat mungkin. Karena Wei Hong tahu dalam hatinya bahwa hanya dengan membersihkan sisa-sisa pil secara menyeluruh, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat ke-7 secepat mungkin. Selama dia berhasil menembus level ke-7, Wei Hong akan dapat melarikan diri dengan selamat bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli bela diri di level sekte bela diri, meskipun dia tidak dapat mengalahkannya. Jika tidak, dengan kekuatan Wei Hong saat ini, jika dia bertemu dengan seorang ahli bela diri di level sekte bela diri,
satu-satunya kata yang akan dia gunakan untuk mati adalah mati. Wajah Wei Hong sedikit pucat saat ini, tetapi dia masih menjalankan meridiannya. Sebagian darinya adalah untuk menghilangkan sisa obat secepat mungkin, dan sebagian lagi adalah untuk membuka meridian dan melatih Iron Fist-nya. Dampak setiap kata pada meridian Wei Hong membuat wajah Wei Hong menjadi semakin pucat, tetapi Wei Hong bahkan tidak repot-repot menyeka keringat di dahinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba meraung, wajahnya tampak sedikit ganas. Merusak, merusak. Wei Hong meraung 2 kali, lalu, terdengar suara seperti patah. Kemudian, Wei Hong menghela napas panjang seolah-olah dia kelelahan. Akhirnya, setelah Wei Hong mengerahkan seluruh tenaganya, semua sisa ramuan itu disempurnakan hingga tingkat maksimal oleh Wei Hong. Selain itu, ramuan yang tersisa juga menyehatkan tubuh Wei Hong. Akhirnya, yang membuat Wei Hong senang adalah bahwa latihan Iron Fist-nya telah mengalami kemajuan. Wei Hong mandi dan tertidur. Ketika ia bangun keesokan harinya, ia membayar tagihan dan bersiap untuk pergi. Saat ia hendak pergi, beberapa orang tiba-tiba muncul di belakangnya. Salah satu dari mereka, seorang pria yang sedikit lebih pendek, berkata, "Ayo, ikuti dia. Orang ini pasti membawa barang berharga." Wei Hong sebenarnya telah melakukan kesalahan besar. Dia hanya peduli untuk tetap bersikap rendah hati, tetapi dia tidak tahu bahwa jika tingkat kultivasinya dikembalikan ke tingkat ke-6, itu dapat memberikan efek jera. Namun, tingkat kultivasi Wei Hong saat ini hanyalah seorang seniman bela diri tingkat kedua. Bagi sebagian orang, itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Ketika Wei Hong meninggalkan kota dan merasakan beberapa orang mengikutinya, seringai muncul di sudut mulutnya. Jelas bahwa Wei Hong menganggap orang-orang di belakangnya sebagai pengikut sekte Minghuo. Oleh karena itu, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya, tetapi itu tidak berguna karena 5 orang di belakangnya lebih cepat daripada Wei Hong dan menghentikannya dalam 1 langkah. Melihat orang-orang Wang di depannya, yang terlemah hanya seorang seniman bela diri kelas 3, sedangkan yang tertinggi adalah seniman bela diri kelas 6. Wei Hong sedikit terkejut. Kau tahu, barisan seperti itu mungkin setara dengan sekte kecil. Namun, apa yang dikatakan salah satu dari mereka membenarkan pikiran Wei Hong. Wah, kami di Sekte 5 Racun tidak ingin membasmi siapapun. Kami hanya ingin mengambil semua barang berharga milikmu. Pria gemuk pendek itu menatap Wei Hong dengan sedikit sarkasme di wajahnya dan berkata. Keempat orang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menatap Wei Hong seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Pada saat ini, Wei Hong merasa semakin cemas. Merasa bosan, dia tahu dalam hatinya bahwa dia harus keluar dan mendapatkan pengalaman. Bila Anda tidak merasakan tantangan apapun di suatu tempat, dan tidak ada seorang pun yang dapat menginspirasi Anda untuk bertindak, maka Anda tidak punya pilihan selain pergi. Selain itu, Wei Hong secara alami tahu bahwa ada tempat yang lebih luas di luar daerah Yankuan, dan para pemuda di sana dapat disebut monster dan orang cabul. Sudah waktunya untuk keluar dan bertemu dengan para jenius muda lainnya. Lagi pula, aku tidak tahu apakah Xiao Ye akan diganggu jika dia bertahan hidup di tempat seperti itu. Wei Hong bergumam dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Wah, kau sudah mendengarnya. Pria gemuk pendek itu melihat bahwa Wei Hong benar-benar mengabaikan mereka sepenuhnya, dan tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit amarah, dan berkata dengan keras. Hari ini suasana hatiku sedang baik. Pergilah, aku akan membiarkanmu pergi. Wei Hong menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Kemudian, dia menatap mereka dan berteriak dengan dingin. Nak, kau mencari kematian. Melihat Wei Hong mengatakan ini, raut wajah pria gendut pendek itu tampak marah, dan dia meninju Wei Hong dengan keras. Namun, melihat serangan pria gendut pendek itu, Wei Hong menunjukkan sedikit seringai. Retakan, Wei Hong menyatukan kedua tangannya dan mencengkeram tinju pria gendut itu. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan tinjunya meledak dengan kekuatan yang dahsyat, langsung menghancurkan tangan pria gendut itu. Pria gemuk pendek itu menunjukkan jejak tangisan di wajahnya dan menjerit melengking, sementara wajah keempat orang lainnya sedikit berubah, meraung, dan menyerang Wei Hong. Wei Hong juga tidak tertarik untuk bertarung lagi. Xie Tian langsung mencabutnya dan memegangnya erat-erat di tangannya. Melihat serangan keempat orang itu, Wei Hong mengayunkan pedangnya dengan ringan, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti keempat orang itu. Pada saat ini, keempat orang itu melihat aura Wei Hong, dan tiba-tiba, jejak ketakutan dan kengerian muncul di wajah mereka. Kekuatan dan serangan yang ditunjukkan oleh Wei Hong saat ini membuat keempat orang itu tidak mungkin untuk melawan sama sekali. Ah! Terdengar teriakan,
Lalu keempat orang itu dicekik sampai mati oleh Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, dan langsung memurnikan kelima orang itu hidup-hidup. Kemudian, Wei Hong pergi dengan cepat. Dengan pukulan ringan, serangan beberapa orang terkubur sepenuhnya. Tidak seorang pun tahu bahwa pertempuran 1 lawan 5 telah terjadi di sini. Meskipun tidak terlalu tragis, itu adalah pertempuran 1 lawan 5. Tubuh Wei Hong secepat kilat saat ini, dan dia berlari cepat menuju keluarga kerajaan. Jika Jiang Bai dapat bertahan dan masih hidup, maka setelah menstabilkannya, aku akan kembali ke kota Songlin untuk menemui mereka untuk terakhir kalinya, lalu meninggalkan negeri Wuji. Meskipun aku membasmi Kaisar Jiang, mengingat karakter Jiang Bai dan kekuatanku sendiri, mustahil baginya untuk terlalu iri padaku. Sekarang, semuanya tergantung pada situasi di keluarga kerajaan. Wei Hong berpikir dengan tenang. Meskipun dia berpikir dalam hatinya, kecepatan Wei Hong tidak melambat sama sekali. Ketika langit perlahan menjadi gelap, Wei Hong akhirnya tiba di kaki kota kerajaan. Melihat kota kerajaan dengan gerbang yang masih terbuka lebar, Wei Hong menghela napas lega. Tampaknya tidak ada yang menyerang kota kerajaan. Dengan cara ini, kota kerajaan sekarang seharusnya hanya terjebak dalam pertikaian internal. Memikirkan hal ini, Wei Hong merasa lega. Dia melangkah maju dan berjalan langsung menuju kota kerajaan. Cahaya Dewa Agung, tolong jadikan bilangan bulat, tolong cahaya Dewa Agung. Meskipun hari sudah malam, banyak orang di seluruh kota kerajaan masih terjaga. Lampu-lampu di rumah putra sulung menyala. Di aula, puluhan orang duduk di kursi bawah. Jiang Bai duduk di kursi pertama dengan ekspresi agak tertekan di wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Seluruh aula dipenuhi dengan suasana putus asa. Melihat orang-orang di bawah, ekspresi Jiang Bai menjadi semakin marah, dan dia berkata dengan suara tegas, mengapa kamu tidak berbicara, bukankah kamu biasanya menganggap dirimu banyak akal, mengapa kamu semua diam saja sekarang? Jiang Bai terus-menerus memarahi, tetapi semua orang di bawah menundukkan kepala dengan wajah memerah. Namun, hanya satu orang yang berani melangkah maju untuk menjawab, bahkan Yang Long, yang berdiri di samping, membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia menghela nafas sedikit dan berhenti berbicara. Jiang Bai tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan lebih banyak. Orang-orang di bawah sudah benar-benar ketakutan. Sejak kota kerajaan menerima berita 5 hari yang lalu bahwa Kaisar Jiang dan semua guru yang dibawanya terbasmi, seluruh kota kerajaan menjadi panik. Bagaimanapun, mereka berkolusi dengan Sekte Minghuo. Mungkinkah sekte lain akan datang untuk meminta penjelasan? Namun, 1 hari kemudian, berita kembali muncul bahwa Sekte Tianya dan sekte lainnya telah memutuskan untuk memusnahkan semua pengikut Sekte Minghuo, tetapi mereka tidak mengumumkan kecaman apapun terhadap Wang Cheng. Berita ini membuat seluruh Wang Cheng merasa lega, tetapi segera setelah itu, ada sedikit ketegangan di Wang Cheng. Di antara banyak putra Kaisar Jiang, kecuali Jiang Mu, yang jiwanya diambil oleh Sekte Minghuo terakhir kali, satu-satunya yang dapat bersaing memperebutkan tahta sekarang adalah putra tertua Jiang Bai dan putra ketiga Jiang Yi. Awalnya, ketika Kaisar Jiang meninggal, menurut hukum suksesi, Jiang Bai seharusnya naik tahta. Namun, Jiang Yi mendapat dukungan dari sekelompok menteri, membuat seluruh kota kerajaan menjadi kacau. Awalnya, Jiang Bai memiliki sedikit keunggulan di antara mereka berdua, dan bagaimanapun juga, putra tertua harus dinobatkan sebagai pewaris, jadi beberapa orang di istana dan sebagian besar menteri lama mendukung Jiang Bai. Namun, kekuatan seringkali menjadi prioritas pertama, dan orang yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar adalah pemenang yang sebenarnya. Siang harinya, Jiang Mu membawa orang-orang ke rumahnya untuk berkunjung. Kunjungannya sederhana, tetapi entah bagaimana, beberapa pemuda dengan kekuatan seniman bela diri tingkat 6 berkumpul di sekitar Jiang Mu. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar membuat Jiang Bai kewalahan. Bahkan, seorang pemuda secara langsung menantang Jiang Bai, yang setara dengan menantang semua bawahan Jiang Bai. Ledakan. Jiang Bai menjadi semakin kesal semakin dia memikirkannya. Dia membanting kursinya dengan keras, wajahnya tampak enggan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hari ini, dapat dikatakan bahwa situasi di sini telah menyebar ke seluruh kota kerajaan. Saya khawatir saat ini, beberapa orang yang ingin mendukungnya juga akan berubah pikiran. Jiang Bai melihat orang-orang yang diundangnya dan merasa bahwa mereka semua sampah. Dia terlalu malas untuk bertanya apapun kepada mereka dan hanya melambaikan tangannya, meminta mereka untuk keluar. Kemudian, dia melihat ke arah Yang Long dan bertanya, Yang Long,
apakah menurutmu kita benar-benar tidak punya kesempatan kali ini? Tuan muda, permainannya sudah berakhir sekarang. Keempat seniman bela diri tingkat 6 itu mungkin adalah saudara senior yang diundang oleh Jimo, yang berada di samping tuan muda ketiga. Oleh karena itu, kita sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Kita harus menunggu sampai keempat seniman bela diri tingkat 6 itu pergi dan kemudian kita dapat membuat rencana jangka panjang. Yang Long berkata dengan ekspresi getir di wajahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Long, Wei Hong tampak semakin tertekan. Namun, Yang Long mengalihkan pembicaraan dan berkata, kecuali Wei Hong dapat membantu kita, Sekte Tianya tidak akan menolak permintaan Wei Hong. Sayangnya, air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga saat ini. Yang Long menghela napas panjang ketika mengatakan ini, dan Jiang Bai juga menghela napas pelan saat ini, dan berkata dengan sedikit getir jika Wei Hong bisa datang ke sini, tidak akan ada kesombongan saudara ketigaku, dan aku juga akan tumbuh dengan lancar ketika aku duduk di atas tahta. Haha. Wajar saja jika putra sulung naik tahta. Pada saat ini, tawa riang terdengar, menyebabkan wajah Jiang Bai dan Yang Long berubah drastis. Mereka bertanya dengan nada serius, siapa? Dia berdiri, memperlihatkan sedikit kewaspadaan, menatap pintu dengan saksama. Namun, ketika dia melihat Wei Hong benar-benar masuk, sedikit ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Kemudian dia tiba-tiba berdiri, menghampiri Wei Hong dengan cepat, dan berkata dengan heran, Wei Hong, mengapa kamu ada di sini? Haha, aku berutang budi padamu. Kali ini aku datang ke sini, tentu saja aku harus membalas budimu. Wei Hong melihat ekspresi wajah Jiang Bai saat itu, tertawa, dan berbicara. Mendengar perkataan Wei Hong dan melihat Wei Hong berdiri dengan tenang di depannya, Jiang Bai tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Karena Wei Hong telah membasmi Kaisar Jiang, Jiang Bai tidak berniat membalas dendam. Sungguh lelucon. Jika Kaisar Jiang tidak meninggal, bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan untuk bangkit dan menjadi terkenal? Tiba-tiba teringat sesuatu, Jiang Bai bertanya dengan suara lirih, Wei Hong, apakah karena kamu keluarga kerajaan kita tidak diserang oleh sektemu? Wei Hong tersenyum dan mengangguk. Awalnya Jiang Bai tidak memikirkan hal ini, tetapi ketika Wei Hong muncul, Jiang Bai langsung memahaminya. Oleh karena itu, setelah Wei Hong mengangguk, Jiang Bai berkata dengan sedikit rasa terima kasih banyak. Saya selalu bertanya-tanya mengapa semua sekte tiba-tiba mengabaikan keluarga kerajaan kita. Melihat rasa terima kasih Jiang Bai, Wei Hong tersenyum tipis, lalu merendahkan suaranya dan bertanya, Jiang Bai, apakah kamu tidak membenciku lagi pula? Kamu seharusnya tahu bahwa akulah yang membasmi Kaisar Jiang. Pada saat ini, wajah Wei Hong menjadi dingin, dan dia menatap Jiang Bai dengan saksama. Jiwa Wei Hong sepenuhnya diselimuti oleh Jiang Bai, dan Wei Hong dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan Jiang Bai saat ini. Matanya tertuju padanya. Jika Jiang Bai memiliki niat membasmi terhadap Wei Hong saat ini, maka dia tidak akan bisa lolos dari pengamatan dan persepsi Wei Hong. Aura yang tiba-tiba itu membuat wajah Jiang Bai berubah drastis, menjadi sedikit pucat. Dia menatap Wei Hong dan berkata dengan wajah gemetar, Wei Hong, aku tidak pernah iri padamu. Sungguh tidak. Pada saat ini, Yang Long tidak berani menyerang dengan mudah, karena aura Wei Hong begitu kuat sehingga Yang Long tidak berani melangkah satu langkah pun. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Jiang Bai, Wei Hong menahan auranya dan berkata sambil tersenyum tipis, jika memang begitu, maka itu yang terbaik. Aku lelah sepanjang hari ini. Kirim seseorang untuk memberiku tempat beristirahat. Jika ada sesuatu, datang saja dan hubungi aku besok. Setelah mendengar perkataan Wei Hong, Jiang Bai berulang kali setuju, dan segera memerintahkan seorang pembantu untuk membawa Wei Hong beristirahat. Setelah Wei Hong pergi, punggung Jiang Bai dipenuhi keringat dingin. Yang Long, selama ini aku selalu percaya bahwa rumor yang menyebutkan Wei Hong membasmi ayahku sengaja dibesar-besarkan oleh Sekte Tianya, tapi sekarang tampaknya masalah ini sangat mungkin benar. Jiang Bai menyeka keringat di dahinya dan berkata sambil tersenyum sedikit kecut. Yang Long mengangguk pelan, namun kemudian dia menunjukkan sedikit kegembiraan dan berkata, Tuan, dengan cara ini, Tuan muda ketiga tidak akan bisa bertarung dengan kita lagi, dan Wei Hong sendiri dapat membasmi mereka dalam hitungan detik. Pada saat yang sama, di aula Jiang Mu, ada pemandangan lain. Meskipun Jiang Mu masih muda, dia sangat cerdas. Dia tentu tahu bahwa saudara-saudara senior Jimo semuanya sangat sombong, dan mereka takut tidak ada apapun di negara Ji yang dapat menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, dia menyiapkan tarian seperti itu.
Ke-15 gadis itu hanya menutupi diri mereka dengan selapis kain kasa, dengan senyum di sudut mata mereka. Setiap gerakan mereka dapat membangkitkan keprimitifan orang-orang. Ketika Jiang Mu memperhatikan para pemuda itu bernapas satu persatu, dia tersenyum. Ayo, mari kita bersulang. Hari ini, terima kasih kepada kalian semua atas bantuan kalian. Begitu aku naik tahta, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi semua permintaan kalian. Jiang Mu tertawa dan mengangkat gelasnya. Tuan muda ketiga, Anda terlalu sopan. Adik muda Jimo dapat berlatih di sini berkat perhatian Anda. Wajar saja jika kami datang dan membantu. Seorang pemuda yang tampak sedikit lebih tua tersenyum dan berbicara. Benar sekali. Haha, tuan muda ketiga terlalu formal. Orang lain juga tertawa dan berkata dengan keras, tetapi matanya menatap ke arah banyak gadis di lapangan. Dua orang lainnya juga seperti itu, dan melihat mereka seperti itu, Jiang Mu pun berbicara lagi, jangan khawatir, ke-15 gadis ini semuanya masih perawan, dan mereka semua ahli dalam seni berhubungan S*K, jadi kamu bisa menikmatinya sepuasnya. Tuan muda ketiga, ini, lelaki tua itu menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata dengan sopan. Haha, nafsu birahi adalah sifat alami pria. Kalian tidak perlu menari. Cukup layani Wang Qing dan yang lainnya. Jiang Yi melihat penampilan beberapa orang saat ini, mencibir diam-diam di dalam hatinya, tetapi menunjukkan senyum berani di wajahnya, lalu terkekeh pada gadis-gadis yang menari. Saat Wei Hong selesai berbicara, para gadis penari sama sekali tidak menunjukkan rasa malu. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang dan langsung mengelilingi Wang Qing dan ketiga temannya. Kemudian, mereka ditarik keluar, dan mereka berempat masuk dengan enggan. Setelah mereka pergi, wajah Jiang Yi kembali normal. Dia menatap Jimo dan bertanya dengan cemberut, bagaimana apakah kamu siap? Tuan muda ketiga, semuanya sudah siap, dan semua menteri telah mengirimkan hadiah yang murah hati. Kecuali 2 paman dari tuan muda tertua yang secara tegas menolak, yang lainnya tidak jelas. Jelas, itu tergantung pada situasi spesifik besok. Jimo menatap Jiang Yi, yang menjadi semakin tidak berekspresi, dan diam-diam sedikit terkejut, tetapi dia berbicara dengan cepat. Jiang Yi mengangguk dengan tenang, lalu berkata aku menepati janjiku. Begitu aku naik tahta, kau boleh memilih apapun yang kau inginkan di gudang istana. Aku tidak akan pernah menghentikanmu. Mendengar perkataan Jiang Yi, wajah Jimo menampakkan sedikit kegembiraan besar. Wei Hong terbangun karena ketukan di pintu. Setelah berlatih semalaman, Wei Hong kini telah memurnikan semua sisa ramuan. Selain itu, Wei Hong merasa bahwa kondisi mentalnya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Jiang Bai dan Yang Long berdiri di luar. Wajah Jiang Bai tampak agak muram hari ini. Ia mengenakan pakaian abu-abu dan matanya agak merah dan bengkak. Namun, ketika ia melihat Wei Hong, ia tampak sedikit terkejut, karena ia dapat merasakan bahwa Wei Hong tampak lebih kuat daripada tadi malam. Namun, momentum Wei Hong berubah dan dia menjadi lebih terkendali. Jiang Bai menatap Wei Hong dan merasa semakin takut, jadi dia dengan cepat berkata, selanjutnya kita akan pergi ke Istana Emas Istana Kekaisaran. Kali ini, satu pihak pasti akan kalah, dan pasti akan ada pertumpahan darah. Jika saatnya tiba, tolong bantu saya, Saudara Wei. Wei Hong mengangguk pelan. Dia sudah melihat sekilas. Di seluruh kota kerajaan, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi hanyalah seorang seniman bela diri kelas 6. Selain itu, ada aura kuat jauh di bawah tanah di istana kerajaan. Namun, Wei Hong tidak mempedulikannya. Orang ini hanya akan muncul ketika kota kerajaan menghadapi situasi hidup dan mati. Memikirkan hal ini, Wei Hong tersenyum. Dia ingin melihat seperti apa istana emas itu. Namun, ketika dia meninggalkan istana, Wei Hong mendapati ada 200 penjaga, semuanya bersenjata lengkap. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pembasmi yang kuat di wajahnya. Jelas bahwa ini semua adalah kekuatan Jiang Bai. Saudara Wei, tolong menyamarlah sebentar. Haha, aku ingin melihat apa yang telah dipersiapkan saudara ketigaku untukku. Jika dia melihatmu, dia mungkin akan langsung menyerah. Dengan begitu, aku tidak akan pernah bisa melihat kekuatannya yang sebenarnya. Maafkan aku, Saudara Wei. Jiang Bai tampak sedikit gelisah saat ini, dan berkata dengan suara rendah kepada Wei Hong. Baiklah, melihat ekspresi Jiang Bai, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan langsung setuju. Kemudian, Wei Hong berganti pakaian menjadi seragam penjaga dan mengenakan helm, menyatu dengan 200 penjaga. Jika tidak melihat dengan saksama,
tidak akan terlihat bahwa itu adalah Wei Hong. Melihat ini, Jiang Bai juga menunjukkan senyum di wajahnya. Kemudian, dengan wajah yang agak muram, dia berkata, "Ayo pergi." Mengikuti teriakan keras Jiang Bai, semua orang langsung menuju ke arah istana kerajaan. Sepanjang jalan, seluruh jalan di kota kerajaan itu luar biasa sepi, tanpa jejak kehidupan manusia. Namun, Wei Hong merasa bahwa semua orang berdiri di jendela, diam-diam menatapnya. Orang-orang ini jelas mengerti bahwa setelah hari ini, seorang raja baru akan lahir di seluruh kota kerajaan. Oleh karena itu, baik warga sipil maupun beberapa seniman bela diri independen sangat khawatir. Namun, orang-orang ini tidak bodoh. Kenaikan seorang raja seringkali disertai dengan darah dan kengerian. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mereka tidak bisa begitu saja pergi. Sekelompok orang berjalan dalam diam dan dengan langkah yang rapi, membuat aura setiap orang semakin kuat. Merasakan momentum ini, wajah Jiang Bai menjadi lebih tenang. Bahkan jika 200 orang ini tidak dapat hadir kali ini, jangan lupa bahwa Wei Hong masih bersembunyi di dalam tim. Dengan Wei Hong di sini, kali ini, tahta akan menjadi milikku. Pada saat ini, Jiang Bai sangat percaya diri. Istana itu tidak terlalu jauh dari kediaman Jiang Bai. Dalam 10 menit, melihat istana yang sedikit megah dan megah itu, Jiang Bai berhenti. Mulai hari ini, dia akan tinggal di istana ini. Memikirkan hal ini, Jiang Bai tertegun sejenak. Haha, saudara kedua, ada apa-apakah kamu berencana untuk melihat istana ini untuk terakhir kalinya? Tepat ketika Jiang Bai tertegun, tawa keras dan arogan terdengar dari kejauhan. Jiang Yi, yang mengenakan pakaian putih, terlihat melangkah ke arah mereka dari kejauhan. Tidak ada kemunafikan atau kesedihan di wajah Jiang Yi. Pada saat ini, dia memiliki senyum kemenangan di wajahnya dan menatap Jiang Bai dengan sarkasme. Jiang Yi, seluruh negeri sedang berduka cita, dan kau malah tertawa seperti ini. Apa kau ingin ayahmu segera meninggal? Melihat Jiang Yi begitu sombong, wajah Jiang Bai menunjukkan sedikit amarah, dan ia berteriak keras. Kakak kedua, kau sangat munafik. Aku memang sedih atas kematian ayah kita, tetapi sebuah negara tidak akan bisa hidup tanpa pemimpin selama sehari, jadi aku masih harus memikirkan masa depan kota kerajaan kita. Aku tidak seperti kakak keduaku yang hanya menuruti hawa nafsu. Siapa sangka Jiang Yi sama sekali tidak berniat mengalah. Ia menatap Jiang Bai dengan wajah mengejek dan memarahinya dengan kasar. Kamu setelah mendengar perkataan Jiang Yi, raut wajah Jiang Bai tampak marah. Dia menunjuk ke arah Jiang Yi, jelas-jelas sangat marah padanya. Pada saat ini, para menteri, melihat kedua orang yang sedang berdebat, berjalan mengelilingi mereka satu persatu, tidak berani menyapa. Di antara mereka, ada dua pria setengah baya yang agak kekar, yang jelas-jelas adalah jenderal militer. Melihat Jiang Bai saat ini, mereka menunjukkan sedikit amarah dan berjalan cepat. Kita akan segera pergi ke Istana Emas. Tidak pantas membuat keributan di sini. Pria parubaya berwajah persegi itu menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya dan memarahi dengan suara rendah. Paman, Jiang Bai tidak berani membantah, jadi dia bersiap menjelaskan dengan sedikit kegetiran, tetapi pria berwajah persegi itu menghentikannya dengan lambaian tangannya, dan berbisik, mari kita bicara sambil berjalan. Setelah mengatakan itu, pria berwajah persegi itu meraih Jiang Bai dan menatap Jiang Yi dengan sedikit amarah, tetapi berbalik dan berjalan masuk. Jimo, yang berdiri di sampingnya, menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya dan berkata, Tuan ketiga, bukankah ini terlalu berlebihan? Terlebih lagi, jika Wei Ning langsung memberitahu Jiang Bai tentang urusan kita. Siapa sangka Jiang Yi tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, haha, aku tahu apa yang kulakukan. Saat kita sampai di istana, semuanya akan bergantung pada kekuatan. Terlebih lagi, kali ini, aku mengendalikan separuh dari semua pengawal. Meskipun separuh lainnya dikendalikan oleh Wei Ning, selama kita menunjukkan kekuatan yang kuat, yang lain mungkin tidak akan mengambil tindakan. Pada titik ini, Jiang Yi menoleh ke arah Wang Qing yang masih tenang di belakangnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, Wang Qing, selanjutnya aku serahkan pada kalian. Jiang Yi mengepalkan tangannya dan berkata, Wang Qing tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, siapapun yang berani menghalangi jalan Tuan Muda ketiga hanya akan mengalami satu akhir, kematian. Apa dia benar-benar menghubungi semua menteri? Jiang Bai sedikit meninggikan suaranya dan berkata dengan tidak percaya setelah mendengar apa yang dikatakan pamannya. Benar sekali. Lagi pula, ada masalah yang lebih serius. Setengah dari pengawal di tanganku langsung direnggut olehnya. Wei Ning berkata dengan sedikit sakit kepala di wajahnya. 310.